minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Selamat malam. Selamat datang teman-teman sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga kita diberi kesehatan selalu dan ada semangat untuk belajar setiap hari. Kita kembali lagi di dalam program konferensi atau majelis setiap setiap bulanan kita dua minggu sekali ya. Sorry, ya 2 minggu sekali dalam 1 bulan. Jadi ada 2 kali pertemuan dan sekarang kita ketemu lagi setelah sebelumnya bulan bulan sebelumnya ya bulan Februari, sekarang Maret. Kita di sini akan membahas tentang tema-tema yang berat-berat yang sebenarnya enggak ya oke pada berat, tapi sebenarnya kalau bagiku sendiri anak muda mulai ke sini sih mulai menyentuh pertanyaan-pertanyaan itu, terutama ketika mereka berhadapan dengan kebingungan eksistensial disebut krisis. Ada namanya identity crisis, ada quarter life crisis, macam-macam lah gitu. Dalam filsafat istilahnya aporia, sebuah kebingungan yang mau tidak mau mengajak kita kepada esensi kehidupan. Jadi emang awalnya adalah pertanyaan, sebuah goncangan, mau itu dalam bentuk penderitaan ataupun mungkin ketika dilanda jatuh cinta gitu. Jatuh tentu saja ada unsur sakit di situ kan. Tapi gara-gara itu kita jadi bertanya, jadi deep talk, jadi berbicara hal-hal yang mendalam, yang berat-berat gitu. Anak-anak muda selalu punya stigma, terutama dari generasi di atasnya, yaitu mereka ya hanya main-main aja gitu. Dan ironisnya, menurutku sih ironis gitu. Anak-anak muda juga terpapar pandangan itu terhadap diri mereka sendiri gitu. Tapi sebenarnya semakin ke sini semakin perlu sekali kita ada forum seperti ini. Dan aku akan berusaha sebisa mungkin untuk memoderatori di sini. Kita kedatangan 2 narasumber yang luar biasa, Bang Dame dan Mas Hasan. Selamat malam, gimana kabarnya Bang Dame, Mas Baik, Hasan? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bang Arif. Oke, dan aku nggak sendirian, aku ditemani oleh Gilang, Gilang Ramadan, Yap, ada Presiden di sini Republik Indonesia. perwakilan dari Gen Z. Yes, Gen Z. Gen Y-nya nggak ada ya, milenial di sini. Eh, Wah, harusnya ada pastinya ada. ada. Iya, harusnya ada. Oke, penonton juga nanti bisa boleh bertanya ya nanti ya. Oke, apa yang akan kita bahas, Gilang, di sini? Nah, kita malam ini akan berbincang tentang tema yang seru banget. Hmm, Nih judulnya aja keren. Bridging ya, bridging the generation gap gitu. Kan kalau mau mulai sesuatu tuh kan kita harus bridging gitu kan, biar nggak kegok. Nah ya. ini sering terjadi di masa-masa sekarang ini antara generasi bapak ibu kita, kakek nenek kita, dengan kita yang masih kecil nih, itu ada gap yang sangat jauh berbeda. Jadi Hmm, nggak ketemu nih. Kalau udah ada ngomong mungkin beda kamar kadang, sometimes ya. pemahamannya gitu. Kayak keinginan kita yang anak-anak muda ini, generasi Z kebanyakan, Hmm, ya keinginan, problematika, tekanan tadi ya life quarter crisis dan lain-lain, sama yang dihadapi generasi sebelumnya tuh beda, tantangannya beda, lingkungannya beda, hmm. sehingga komunikasi yang terjalin, terus juga permasalahan ini kadang banyak gap. Nah, mungkin di kesempatan kali ini kita akan coba berbincang membahas itu. Ada perwakilan yang ya generasi yang berjenggot ya, yang hidupnya mungkin dulu lebih keras dibanding kita, dan kita nih yang Kayaknya gua anak-anak doang yang nih yang punya kumis. iya. Sekarang kalau anak generasi Kumis. sekarang mau kumis tinggal pakai filter. Iya, ini Nah, gua itu tambahin pakai pakai filter. pakai Iya, pakai filter. filter. Hmm. Ya itu Iya, kita bakal dan ngebahas itu gitu. di Dan berbagai bidang rasanya ya, di berbagai bidang gitu di ada berbagai celahnya. bidang, di berbagai Mm-mm. permasalahan. Pokoknya apapun itu kita perbincangan. Oke, oke, oke. Nah, ya itu secara garis besar, tapi mungkin
aku bisa memberikan satu stimulus pertanyaan gitu ya. Hmm. Gampang aja, apa yang menyebabkan celah ini gitu. Celah ini terjadi karena apa dan apa penyebabnya? Oke, mungkin Hmm. bisa mulai dari Bang Dame dulu ya. Silakan. Boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala malam ini di program Suara Guru di Talk, itu membahas tema-tema yang prinsipal gitu ya, tapi dicoba dibahas secara renyah. Mudah-mudahan tersampaikan. Hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam perjalanan hidup kita, khususnya dari Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW. So, Sebetulnya tema malam ini sebenarnya problem banyak orang tua dan anak. Saya sendiri ya, Gilang, itu menemukan banyak kasus seorang ayah sudah tidak bisa ngobrol asik sama anaknya. Itu contoh, ya kan? Bapaknya punya pola pikir, menurut dia sukses begini, berhasil begini, dia coba paksakan gitu kepada anaknya. Apalagi kalau seorang kakek sama cucu gitu, banyak nggak nyambung. Ya, jadi itu terjadi. Seorang anak pun tidak bisa ngomong sama bapaknya. Mas Hasan, saya sering bilang tuh sama di beberapa pertemuan yang di Parenting Talk juga ya. Seorang bapak misalnya pada waktu dia menyaksikan anaknya dari bayi, batita, sampai kids, kemudian anak-anak, sampai remaja, begitu anak SMP kelas 3, teman-teman sekalian, dia sudah tidak bisa nyambung ngomong gitu. Karena dia menyaksikan anaknya itu di masa kecil gitu. Banyak yang gagal gitu. Apalagi di era digital sekarang ini, anak kelas 1, anak 5 tahun, 6 tahun, dia sudah punya akses ke banyak informasi. Jadi materi ini sebenarnya sangat sangat relevan gitu. Cuman menyampaikannya ke banyak orang kayak belum nyambung gitu loh, teman-teman sekalian. Jadi kita coba sambung nih. Terus itu problem-problem yang saya sampaikan. Sehingga banyak kalau kita tarik sedikit kepada prinsip kalau universal, ada karma, karma kehidupan yang nggak kelar-kelar karena tidak bisa komunikasi. Ya, jadi misalnya di politik, misalnya Mas Hasan, yang senior memaksakan cara-cara dia dengan anak muda gitu, nggak bisa beradaptasi, sudah susah. Nanti pada waktu pemilu misalnya, itu kalau nggak salah 50% itu pemilihnya banyak anak muda gitu. Iya. Jadi politikus senior menyampaikannya gimana? Akhirnya agak maksa dikit Mas Hasan, main TikTok mereka gitu. Jadi dianggap alat komunikasinya itu TikTok gitu, Twitter dan seterusnya. Jadi ini sudah terjadi. Tapi kalau bagi saya Mas Hasan, teman-teman sekalian, itu bisa disiasati dengan prinsip-prinsip universal. Saya selalu bilang, dengan siapapun saya merasa saya bisa masuk itu, Gilang. Ya Gilang bisa rasakan. Sama anak-anak juga masuk. Sama yang tua-tua masuk banget gitu. Sama 80, 60, 40 gitu. Kenapa? Karena komunikasinya dengan cinta dan jiwa gitu. Jadi seperti apapun atribut luarnya, gak ada masalah gitu. Buktinya udah ada apa, Gilang ya, saya misalnya main Instagram gitu. Karena memang komunikasinya pakai itu. Kalau diskusi sama anak muda yang metafisik pakai film Avenger gitu kan, pakai Kung Panda gitu masuk. Jadi instrumennya banyak, tapi banyak orang tua itu tuh nggak berhasil. Misalnya pemuka agama Mas Hasan. Ini saya paparkan problem-problem dulu aja, nanti Mas Hasan kasih gambaran akademisnya gitu. Iya nggak? Ustadz misalnya. Dia masih pakai cara-cara dulu. Sementara era sekarang komunikasinya itu pakai TikTok, pakai Instagram, pakai WA group, langsung nyampe informasi itu gitu. Jadi
banyak sekali yang perlu dipahami dari prinsip ini. Nah, jadi kira-kira gitu. Kalau tidak terjadi komunikasi yang jujur itu, maka transmisi pengetahuan nggak berhasil. Di sekolah misalnya Gilang. Mungkin Gilang bisa cek. Guru-guru misalnya guru ekonomi, guru politik, kalau dia tidak update, sementara buku daras, buku teksnya gitu loh. Misalnya Arif Fisika, buku teks yang dipakai dosen udah jadul gitu. Ya kan? Jadi kalau dosennya nggak update, bagaimana gitu? Kalau orang tua nggak update, bagaimana? Kalau kakeknya nggak update, bagaimana? Nah, kalau saya, ya ini sedikit solusi sementara, dengan siapapun bisa masuk, bisa menjembatani. Ya tentu saja nanti dengan cinta, dengan pemahaman siapa manusia, karena itu tidak lapuk oleh waktu. Tidak terbatasi oleh ruang universal gitu. Jadi kemasannya nggak apa-apa diubah. Alat komunikasinya ini kan bridging ini bilang bisa culture yang membentuk pola pikir, ya kan, metode yang dipakai untuk komunikasi itu. Banyak orang tua sekarang udah nggak bisa ngajak anaknya untuk makan bersama, semuanya main HP gitu. Itu kan problemnya. Guru lagi ngajar, anak-anaknya main HP gitu. Gimana tuh ngomong? Bagaimana pay attention? Gitu. Jadi ini sebetulnya problem besar dan ya mudah-mudahan malam ini di Deep Talk problem-problem yang mendasar itu kita bahas. Ya, apakah dengan dilarang-larang main TikTok, main gadget itu selesai? Enggak juga. Harus ada komunikasi tuh di situ. Gitu kira-kira pengantar dari saya. Mungkin Mas Hasan dulu, kita nggak usah terlalu ini, namanya juga di talk gitu ya. Teman-teman di sini misalnya ada Mbak Rodia, Mbak Ayu gitu ya, terus Bu Afi, Ayun, itu silakan nanti kita diskusi di sini. Karena dengan dosen gimana kita komunikasinya, masih cara-cara bimbing skripsi, bimbing tesis, cara-cara jadul. Masih relevan nggak sih gitu kira-kira? Iya. Ya nggak? Terus dulu ya nggak Rip ya, suka nonton DVD, sekarang udah nggak ada lagi, udah pakai USB gitu. Udah Meskipun Netflix. masih ada beberapa toko-tokonya di tempat-tempat tertutup. Udah nggak ada kaset gitu kan, gimana dong gitu. Tempat-tempat terpelosok. Ada culture shock sebetulnya zaman sekarang ini, dan banyak orang tua ya, tapi jadi gamang juga gitu. Coba. Saya kasih ilustrasi itu dulu dari saya. Silakan Mas Hasan. Ya, Mas Hasan. Oke, terima kasih Bang Dame, terima kasih Bang Arif, Gilang, dan teman-teman yang hadir di Deep Talk malam ini. Terima kasih pengantarnya sangat luar biasa Bang Dame ya. Tapi saya ingin menggelitik satu pertanyaan mungkin ya. Sebenarnya kita hidup di masa apa sih sebenarnya ini? Gue hidup di masa apa? Itu penting, pertanyaan itu penting Bang Arif. Karena begitu kita nggak tahu sekarang itu masanya apa, itu kan sebenarnya kita nggak bisa adaptasi dengan siklus yang sedang berlaku sekarang ini kan. Nah, itu jadi pertanyaan awal. Yang kedua, memang ada semboyan ya, setiap masa itu ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. Ini mungkin bukan masanya lagi Bang Dame kan. Sudah beda. Masanya Gilang, masanya Arif, masanya teman-teman yang lebih muda memang. Tapi sebagai manusia itu kita dikasih kecerdasan oleh Tuhan untuk mengadaptasi. Adopt sama adapt gitu kan. Mengadaptasi dan mengadop gitu kan. Apapun yang menjadi masanya. Nah itu penting. Nah tetapi saya nggak membicarakan itu dulu. Saya ingin sedikit membicarakan gambaran besarnya Bang Dami. Gambaran besarnya sekarang kita sebenarnya sudah masuk ke dalam fase atau siklus apa sih itu? Nah itu penting. Kalau kita tidak dikasih gambaran besarnya itu, mungkin ya kita akan bingung menyesuaikan diri, bahkan kita bingung bagaimana menghadapi anak-anak pada masa sekarang, pada siklus sekarang ini yang terjadi itu seperti apa. Saya share screen ya Bang Nami ya.
Bang Arif. Oke. Oke. Saya sedikit kaitkan antara pemahaman manusia, pemahaman bagaimana kita sebagai manusia yang menjalani hidup dan bagaimana kita hidup di sebuah ruang atau sebuah zaman. Kan tadi dikatakan bahwa setiap orang itu ada masanya, kan? Setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Nah, kita sebenarnya hidup di masa apa ini? Nah, saya sedikit singgung aja. Nanti Bang Rami bisa mengelaborasi lebih lanjut lagi bahwa kita sebagai manusia, kita kan hidup dalam sebuah semesta yang luas yang kita kenal sebagai makrokosmos. Nah, kita sendiri yang hidup itu kan sebenarnya miniatur dari makrokosmos itu yang kita sebut sebagai mikrokosmos. Jadi apa yang ada dalam diri kita, ini prinsipnya, saya ngomongin prinsip bahwa apa yang ada dalam diri kita sebenarnya tercermin dalam semesta. Apa yang kita jalani, masa atau waktu yang kita jalan juga tercermin dalam semesta. Itu intinya. Nah, dalam diri kita sebagai makrokosmos, kita itu menjalani 3 kesadaran. Pertama, kesadaran fisik, kita sebut sebagai dunia fisik. Kita menjalani sebagai kesadaran imajinasi. Di situ ada pikiran, ada image-image, ada perasaan, dan sebagainya, nanti dielaborasi Bang Dami. Dan saat yang sama kita juga menjalani kesadaran ruhani. Kita sebagai ruh, kita sebagai yang sadar itu sendiri. Tapi itu sebenarnya satu kesatuan. Nah, ketika kita sudah memahami itu, sebenarnya apa yang tercermin di makrokosmos yang sekarang ini waktu yang kita jalani, sebenarnya juga ada di dalam diri kita. Nah, makanya saya nanti paparkan itu. Nah, dari sini Quran itu mengatakan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku mengambil dari perspektif Quran bahwa kita itu sebenarnya berasal dari ruh itu sendiri, Tuhan itu. Ya kan? Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Kesadaran pertama kita sebelum jadi makhluk yang bumi, makhluk yang di situ ada fisik, ada tubuh, ada indera dan sebagainya macam, itu kita awalnya dari yang ruhani itu sendiri, yang spirit itu sendiri. Dari situ kemudian ada yang namanya kelahiran. Setelah kelahiran menjalani kehidupan, nanti ada namanya kematian. Balik lagi, ilaihi raji'un. Ini harus dipegang ya teman-teman. Jadi jangan dipisahkan kesadaran tua kita sebagai manusia menjalani kehidupan dengan kehidupan sendiri, itu jangan dipisahkan. Makanya ini jadi fondasi, menjadi landasan bahwa kita awalnya itu kesadarannya ya ruhani, spirit, yang sadar itu sendiri, kemudian dilahirkan sebagai tubuh. Simbolnya dulu kita, mitologinya adalah bapak pertama manusia yang namanya Adam. Adam dari surga turun ke bumi atau diturunkan ke bumi oleh Tuhan. Dari manusia spirit, manusia rohani, kemudian menjadi manusia jasmani. Nah, di dalam jasmanilah itu kita mengalami siklus. Kita mengalami yang namanya masa demi masa demi masa. Akhirnya rentetan masa, akhirnya jadi kita sekarang. Kalau kita ngomongin sejarah itu seperti itu. Langsung. Jadi yang perlu dipegang di sini adalah ada cermin, ada pertalian antara kehidupan kita sebagai mikrokosmos dengan makrokosmos yang kita tempati. Dunia, semesta, kita nyebutnya apapun itulah. Atau kalau sekarang multikosmos atau multiverse gitu kan. Itu kan orang-orang sekarang sampai bisa menerjemahkan yang lebih lagi gitu kan. Karena pada kenyataannya itu Bang Arif, katanya tata surya kita itu tuh salah satu aja. Mungkin di belahan tata surya lain juga ada makhluk yang sama dengan kita. Kita nggak tahu, wallahu a'lam lah itu. Tapi prinsipnya bahwa ada perjalanan yang kita jalani sebagai diri mikrokosmos dan kita juga menjalani diri yang sebagai makrokosmos. Nah, disitulah nanti ada pertaliannya. Nah, saya awali dari yang pertama kali, era yang bisa dijelaskan oleh sejarah aja. Nah, saat kita sebagai makhluk fisik, itu sejarah mengatakan bahwa dulu zaman prasejarah, dikatakan prasejarah itu karena ya mungkin sejarah itu mencatatnya ya mungkin belum lengkap gitu kan.
Nah, dulu kita sebagai manusia yang hanya murni fisik, sehingga apa kesadarannya fisik, kesadarannya ya makan, minum, terus kemudian beranak pinak dan sebagainya kan. Nah, dulu era zamannya namanya zaman nomadik. Nomadik itu dalam artian apa? Kita itu belum mengalami sebuah masyarakat yang menetap. Di situ masih berpindah-pindah. Cara hidupnya ya bertahan hidupnya ya dengan cara barter. Barter itu ya, aku punya singkong, kamu punya tahu, yuk ijol-ijolan kalau kata orang Jawa, ayo tuker-tukeran, biar sama-sama merasakan gitu kan. Nah itu generasinya namanya generasi Homo sapiens. Homo sapiens itu ya manusia yang sudah mulai cerdas kan. Tapi belum secerdas sekarang, katanya seperti itu. Kebenarannya seperti apa, itu kan sejarah yang berbicara kan. Kalau saya sendiri kan hanya baca sejarah, penelitiannya oleh orang-orang yang ahli sejarah itu. Itu era yang pertama, bahwa sejarahnya dulu ada era nomadik. Teknologinya belum ada teknologi sebenarnya, hanya barter, hanya tukar menukar barang. Yang kedua, di era manusia sebagai manusia fisik, itu sudah mulai ada kecenderungan untuk berkumpul, bermasyarakat. Itu eranya namanya era bercocok tanam, karena begitu kita nomadik dari satu tempat ke tempat yang lain, ternyata setelah hutan itu kita babat, terus kemudian kita bunuhi itu hewan-hewannya, makin sedikit ada kebutuhan untuk mengembangkan bercocok tanam, biar hutan itu tetap lestari, tapi di satu sisi juga kita bisa survive dalam hal makan, minum, dan sebagainya. Nah, disitulah era barter sudah mulai sedikit ditinggalkan. Karena apa? Begitu pengen makan yang aneh-aneh, itu sulit. Karena apa? Alat tukarnya itu kan digotong-gotong kan. Saya punya satu apa namanya? Satu apa namanya? Karung kerupuk. Yang satu pengen satu karung jagung dan sebagainya, sulit. Makanya kemudian ada teknologinya yang namanya ambil sebuah kesepakatan yang kita namakan sebagai uang, sebagai alat tukar. Alat tukar itu, uang sebagai alat tukar itu hanyalah sebenarnya sebagai simbol, sebagai kesepakatan bagaimana orang yang kemudian dalam sebuah masyarakat tertentu itu menyepakati satu alat yang digunakan untuk alat tukar menukar barang. Nah, generasinya sebenarnya generasi boomer dan sebagainya ini saya nggak tahu ya, itu penamaan atau seperti apa. Nanti kalau salah dikoreksi ya bilang ya. Nanti soalnya ada baby boomer dan sebagainya. Ya. Nah, disitulah dikenal yang namanya penciptaan uang. Tapi uang yang diciptakan pada awal-awalnya masih berupa uang-uang yang sulit untuk dibawa kemana-mana. Logam gede, emas gede gitu, terus dikasih angka-angka aja. Tapi untuk membawanya itu masih perlu effort. Nah, terus sudah mulai masuk nih. Nah, kalau tadi kan fisik, sudah mulai masuk era yang namanya diri kita, tapi yang sudah mulai kesadarannya imajinasi. Bagaimana ya caranya saya bisa membawa uang ini, harta kekayaan saya, untuk tetap survive hidup, tapi antar negara, antar suku, dan sebagainya. Makanya disitulah antara satu masyarakat dengan masyarakat lain, suku dengan suku lain, antar satu negara, dan sebagainya, saling bersepakat. Nah, saling bersepakat itu kemudian menciptakan sebuah alat tukar yang lebih sederhana, yang lebih gampang dibawa kemana-mana, yaitu kemudian diciptakanlah alat tukar uang yang sifatnya mudah untuk dibawa, yaitu berupa kertas ataupun logam. Nah, disitulah orang karena sudah mengalami kemajuan, ditemukan ada namanya revolusi industri, yang mana produknya salah satu adalah uang, untuk bagaimana bisa survive di lain tempat, dan lain benua dan sebagainya, tapi dengan mata uang yang bisa ditukarkan dengan barang. Nah, produk revolusi industri sebenarnya tidak hanya uang, berupa senjata, berupa nanti mesin-mesin dan sebagainya. Nah, generasinya ini masih generasi yang dulu lawas banget, namanya boomer gitu kan.
Saya sedikit ngasih gambaran aja biar kita masuk ke dalam generasi sekarang. Yang ketiga, nah ini kenapa saya kasih manusia yang sudah mulai masuk ke dalam dunia imajinasi? Karena sebenarnya uang itu kan sebenarnya bukan barang yang sesungguhnya, hanya sebagai alat tukar, alat kesepakatan yang secara imajinasi kita sepakati bersama. Kita kan nggak bawa satu karung jagung, satu karung beras, satu karung apa gitu kan. Tapi itu secara imajinasi kita simpelkan dengan nominal kan. Kertas kita kasih logo apa gitu kan, kasih nominal 100 atau 1000. Nah ini kan sebenarnya sudah mulai imajinatif hidup kita kan. Sudah bukan fisik lagi kan. Nah itu perlu dicatat itu. Makanya perjalanan diri kita sebagai manusia yang tadi fisik kemudian masuk ke dalam manusia yang imajinal tadi, itu perjalanannya ternyata bukan hanya sebagai diri yang mikrokosmos, tapi ternyata dalam siklus makrokosmos itu terjadi perjalanan itu. Dan yang keempat, saat sudah terjadi era perang dunia, terus kemudian karena produk dari revolusi industri itu kan adanya mesin-mesin yang diciptakan, kemudian mesiu, ada kemudian alat-alat senjata digunakan untuk saling menaklukkan dari satu negara, satu daerah dan sebagainya. Akhirnya terjadilah perang. Nah, dalam perang itu kemudian pergulatan lah. Ada banyak sekali politik, ada banyak sekali telik sandi dan sebagainya. Akhirnya pada masa peperangan itu Jerman menciptakan yang namanya komputer. Nanti kalau salah dikoreksi ya Bang Arif. Nah, disitulah ada siklus bahwa dari era revolusi industri yang sudah manusia itu sudah mulai masuk ke dalam dunia imajinasi yang berupa uang dan produk turunannya itu. Ini makin imajinasi nih hidup kita, makin nggak real lagi. Kita sudah beralih meninggalkan dari dunia yang konkret, dunia yang fisik, dunia yang material itu menuju ke dunia atau era yang imajinatif gitu kan. Nah, ditemukannya komputer. Komputer awal-awal ya memang digunakan untuk memecahkan sandi pada waktu itu, pada waktu peperangan. Nah, pada perkembangannya, komputer ini sebagai alat untuk menunjang kinerja kita. Saya masih ingat Bang Arif, SMA, Madrasah Aliyah dulu, sudah memegang komputer senengnya minta ampun kan. Padahal komputer fungsinya pada waktu itu cuma buat ngetik, mindahin. Ya. Gede banget. Dan di situ saya udah bangga banget. Wah, ini saya sudah dalam era modern gitu kan. Ternyata sekarang nggak ada apa-apanya gitu kan. Nah, komputer pada waktu itu berupa alat yang besar, apalagi ini dan pada zaman dulu itu komputernya satu ruangan, gedenya satu ruangan, sebuah alat yang digunakan untuk memecahkan sandi, tapi gedenya satu ruangan. Untuk sulit sekali berkembangnya itu komputer kemudian menjadi yang bisa diproduksi massal, dan di situ dulu sangat sederhana. Zaman sekarang mungkin kayak kalkulator lah, atau zaman sekarang dulu game-game yang sederhana dulu itu kan. Dulu juga saya sempat main pertama kali itu game-game yang hitam putih itu loh Bang Ari, loncat-loncat itu aja sudah senangnya minta ampun. Nah, di situ sudah mulai ada pergerakan. Saya sebut sebagai manusia sudah mulai masuk ke dalam dunia imajinasi. Jadi data-data yang awalnya benar-benar konkret, fisik, material, kita pindah ke komputer melalui yang namanya alat komputer itu sendiri. Disket pada waktu dulu ya. Belum ada flash disk, belum ada apalagi sekarang hard disk dan sebagainya kan. Nah, disitulah komputer itu sebagai alat yang berperan membuat kita itu masuk ke dalam dunia yang lebih imajinal lagi. Data-data ketikan kita, terus kemudian hasil rekam-rekaman kita pada waktu itu yang masih sederhana, kita masukin ke situ. Nah, kita ke dalam generasi yang namanya baby boomer. Sebagai penyebutan baby boomer ada kaitannya dengan perang, setelah perang itu.
Boom itu dari kata boom. Saya menjelaskan itu karena terlalu panjang penjelasannya. Itu dimulai dari 1946 sampai 1960. Nah, disitulah sudah mulai kemudian dikenal internet pada zaman internet masih awal-awal. Satu komputer dengan komputer lain saling bisa terhubung, saling bisa tukar-tukar data, saling bisa kemudian misalkan saya ada di Bintaro, kemudian Bang Dame ada di Ciputat misalkan. Melalui hubungan internet itu kita bisa berkirim data. Artinya apa? Ruang makin dilipat, ruang makin borderless, makin makin tidak ada ruang di situ kan, karena hidup kita sudah mulai masuk ke dalam era imajinasi kan. Kalau namanya imajinasi, kita sekarang bayangin siapapun hadir di situ kan, melipat ruang sekaligus melipat waktu. Nah, itulah internet. Pada internet awal-awalnya memang hanya untuk tukar menukar data aja. Bahkan kalau riwayatnya internet awal itu digunakan untuk apa, Bang Arif? Untuk mengupload video porno, yang di situ orang pada berlangganan video porno. Iya itu. Prioritas, mereka tahu prioritas. Iya, betul. Makanya ini teman-teman yang umurnya pada Gen X mungkin ya kenal itu yang namanya situs-situs itu kan, dan berlangganan dengan video-video itu. Awal-awal digunakan untuk itu, sesederhana itu. Itu namanya gennya, generasinya, atau siklus waktunya namanya Gen X. Gen X itu antara tahun 1965 sampai 1976. Dan yang kelima, ini saya singkat aja ya, biar teman-teman ada waktu untuk diskusi. Yang kelima itu benar-benar sudah full era jaringan. Di situ internet sudah mendominasi. Internet pertama kali itu ditemukannya HTML, www itu loh, URL www itu .com gitu loh, google.com dan sebagainya. Nah, itu sudah mulai berkembang, Bang Arif. Di situ Google sudah mulai jalan. Di situ situs-situs Amazon untuk jual beli buku dan sebagainya. Sebenarnya bukan jual beli, belum jual beli, tapi di situ sudah ada alat yang namanya mentransfer PayPal dan sebagainya itu loh. Mentransfer uang itu jadi mudah. Ditemukannya web pertama namanya. Nah, generasi itu sudah mulai masuk generasi milenial. Generasiku itu sudah masuk web pertama kali. Google sudah mulai ada, yang Yahoo dan sebagainya sudah mulai ada di situ. Tahun 1991 2000 sampai 2002. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya adalah web kedua. Web kedua itu di masa 2000 sampai sekarang ini, itu era sosial media. Dulu awal-awal saya 2003 itu main Friendster. Nggak tahu Bang Arif sudah masuk apa belum itu. Sebelum ada Facebook, yaitu situs bagaimana kita masuk ke dalam sebuah situs itu. Nyari kita teman. Iya, nyari teman. Nyari teman satu dan yang lain. Ketemu sama-sama alumni ini, alumni itu. Nah, itu akhirnya berkembang menjadi Facebook, dan Facebook di situ mendominasi sosial media. Kemudian ada yang namanya WA, kemudian ada yang namanya Line dan yang lain-lain. Akhirnya pun mana yang kuat, mana yang menguasai sebenarnya di era media sosial itu. Nah, itu sebenarnya sudah memasuki generasi Z, generasi digital. Udah mulai digital banget itu. Dan yang web ketiga itu internet tidak hanya untuk mencari data, internet tidak hanya untuk mencari teman sebagai sosial media. Yang ketiga ini yang internet sudah menjadi seperti alat bagaimana kita mencari rezeki. Rezeki itu artinya apa? Di situ udah jadi pasar. Tokopedia dan sebagainya itu kan sebenarnya sudah perkembangan internet yang kesekian, yang web ketiga itu. Di situ ada Gojek, itu kan sudah perkembangan internet ke sekian kali itu kan.
taksi online, Uber dan sebagainya. Di situ kemudian timbul yang namanya uang-uang digital, e-money, itu kan, GoPay dan sebagainya. Itu sudah ada di era ini, web ketiga ini. Dan disitulah ketika Gen Z lahir itu sudah mengalami itu semua. TikTok dan sebagainya itu kan masih sudah ada di sini. Kemudian sekarang ada apa namanya uang digital itu Bitcoin, blockchain dan sebagainya. Nah, nanti Bang Arif, sebenarnya bukan hanya nanti, sekarang sudah mulai. Itu siklusnya di depan mata kita itu sudah ada era yang keenam yang namanya era Artificial Intelligence dan IoT. IoT itu Internet of Things. Bagaimana seluruh peralatan rumah kita nanti terhubung dengan internet. Kulkas kita terhubung dengan internet. Wajan panci kita terhubung dengan internet, Bang. Jadi mau makan mau makan apa tinggal pencet di wajan ini. Ada banyak menu yang bisa dimasak sekaligus ada cara memasaknya. Itu kan keren. Smart Dan home. bahkan mungkin sudah ada AI-nya ditanam di wajan dan panci kita. Bisa masak sendiri mungkin kali ya. Nah, itu saking imajinalnya gitu kan. Manusia itu berpikir ke situ gitu. Nah, ini kan Dan sebenarnya IKN itu nanti kan kota Smart city. digital ya, kota smart city digital kan, ya, smart city. nggak pakai supir lagi kan? Betul. Nih aku Itu mau aku contohin nggak Internet of Things? Oh, boleh. Boleh Oke. boleh. Oke, Gimana? Google. Nanti selesaikan dulu. Oh ya. Iya, Dia Lampu dia ungu. punya ini smart home. Oh iya. Ya, Aku Gilang juga udah punya. pakai Internet of Things. Nah, Itu ganti tuh, lihat tuh warnanya kan. Iya, Ya, saya lanjut aja. selesaiin dulu aja. Ya. Nah, generasi yang sudah full nanti menggunakan AI dan IoT itu generasi apa itu? Kalau sekarang kita baru mencicipi, AI. Sekarang bahkan sudah ada yang namanya apa? Bilang Chat GPT. Chat GPT itu kan kita masukkan data di situ. Saya ingin bikin makalah apa tentang apa namanya overthinking. Di situ udah dibikinin makalah rapi dan bahkan sumbernya dari manapun di situ ada gitu. Ya. Nah, itu kan perkembangan internet yang sudah sekian, perkembangannya sudah sangat maju kan. IoT dan sebagainya. Nah, itu sudah dimulai dari kemarin, Bang Dani. Pas waktu COVID itu tuh sudah masuk. paksa. Kita dipaksa masuk, adanya Zoom dan sebagainya. Kita bisa ngomong bareng kayak gini, kita bisa belajar bareng kayak gini. Itu kan perkembangan dari internet itu sendiri yang sudah luar biasa. Bahkan nanti nggak tahu kita masih memasuki zaman itu atau sudah pulang ke hadirat Tuhan gitu ya. Itu sudah Innalillahi ya. Iya, sudah ada kolaborasi antara IoT, antara AI, dan antara manusia itu sendiri. Mungkin chip itu dimasukkan ke dalam diri manusia. Kalau sekarang kan masih berupa kacamata yang ketika kita pakai, kita itu terhubung dengan internet gitu kan. Masih pakai Google Glass dan sebagainya itu kan. Kalau kita sudah kolaborasi antara manusia dengan internet, manusia dengan robot, itu yang sudah sangat mengerikan. Nah, itu di Web 5 itu sudah era semantik. Samanta itu dari kata semantik. Jadi internet sudah bisa menerjemahkan apapun yang kita omongin, apapun yang kita input di situ, apapun yang kita. Nah, dan dia bisa memahami. Sekarang aja sebenarnya sudah loh. Kita misalkan pakai Google Lens misalkan. Di situ ada tulisan Cina, aku tinggal arahin ke HP saya di tulisan itu, di situ udah langsung ke translate. Itu sudah mulai arah-arah ke situ. Nah, itu nggak tahu itu arah generasinya namanya generasi beta. Tadi generasi alpha, sekarang generasi beta itu katanya mulai dari 2025 ke atas. Nah, maksud aku dengan memaparkan ini,
kita itu sebenarnya sudah masuk ke dalam dunia semakin canggih sekaligus semakin imajinatif. Imajinatif itu sudah borderless di situ, sudah melampaui ruang dan waktu. Nah, kalau kita nggak belajar seperti ini, kita kan nggak bisa berkomunikasi dengan generasi-generasi seperti Gilang. Tadi bridgingnya itu, bagaimana jembatan penyambungnya itu kan kita nggak sadar nih. Oh, Gilang itu sebenarnya sudah masuk ke generasi IoT, sedangkan saya masih pakainya flash disk, pakainya disket gitu kan Gilang. Itu kan udah ketinggalan jauh. Iya, kalau kata kita kudet, Iya, nggak udah zaman. ketinggalan. Nah, yang perlu dibahas juga itu nanti Bang Damit. Gap antara generasi itu ternyata bukan hanya masalah masalah teknologi aja, tapi ternyata membawa dampak secara psikologis. Nah, itu yang perlu dibahas nanti Gilang ya. Gilang itu termasuk generasi yang sekarang-sekarang mungkin bisa merasakan, oh iya, karakter generasi di atasku ternyata orangnya agak kaku-kaku, kolot-kolot gitu misalkan ya. Iya, Nah, generasi di bawah Gilang juga nanti beda lagi. Iya. Nah, kalau kita pahami generasi itu apa sih? Generasi itu kan era, generasi itu kan masa. Nah, masanya Gilang dengan masa kita pasti berbeda. Di situ dari sisi kerja kerasnya mungkin berbeda, dari pemahaman teknologinya sudah berbeda, dari masalah psikologinya sudah berbeda. Nah, itu loh Bang Dani. Kalau kita sudah tahu eh, pemaparan secara generalnya, kemudian kita bisa mulai bertanya pada diri kita ya, oh iya ya, antara generasi boomer sama baby boomer itu ternyata berbeda, psikologinya berbeda antara generasi baby boomer ke generasi X, ke generasi Y, ke generasi Z, ke generasi Alpha bahkan itu ternyata udah beda banget. Kalau kita nggak mencoba apa ya mengadaptasi, kalau kita nggak coba untuk mencari tahu apa sih yang sekarang menjadi tren, apa sih. Saya aja Bang Dame kemarin diceritain sama teman-teman yang nonton itu loh Blackpink. Aku aja nggak tahu Blackpink itu apa. Itu kan Wah, itu. kalau kita nggak ngikutin kan bingung kan. Baru Iya. kemudian saya searching kan di YouTube kan, oh Blackpink itu lagunya gini-gini. Kenapa mereka bisa? Aku tuh heran sendiri. Kenapa mereka bisa suka ya lagu yang kayak gini? Nah itu kan beda banget loh. Iya. Nah itu aja Bang. Tapi sebagai gambaran besar nanti Gilang sebagai perwakilan anak yang di generasi sekarang. Gilang sebenarnya generasinya mana sih? aku Sudah masuknya Gen Z. Gen Z ya? Sudah digital ya? Oh iya, sudah. Iya sudah Sudah. native digital itu. Nah saya sendiri Bang Dami itu generasi milenial jauh banget sama Gilang. Nah, itu perubahan psikologis. Makanya Bang Damen tadi bagus. Bagaimana seorang ayah yang dia itu notabene generasinya itu jauh, generasi baby boomer, menyikapi Gen Z itu gimana? Ya, Itu kan perlu ilmu tersendiri loh. Hmm. ya Itu kayak aja Bang pemuka Damen. agama. Iya, oke, silakan. Ya. Saya balikin ke Bang Arif. Nanti kita diskusi. Oke, Bang Arif, thank you Mas Hasan. Itu pemaparan yang terima kasih. general. Kalau teman-teman bertanya, ini ngapain panjang-panjang membahas itu ya lagi-lagi. Sebenarnya menjawab pertanyaanku tadi sih, apa yang menyebabkan celah gitu. Secara historis, kultural, sosial ada efeknya, ada penyebabnya yaitu tadi pergantian zaman, lalu juga faktornya adalah revolusi industri, teknologi semakin berkembang gitu kan. Revolusi industri pertama itu mesin uap, yang kedua listrik, yang ketiga PC, personal computer, yang keempat jaringan dari internet, yang kelima AI, IoT, yang keenam tadi udah cyborg gitu dan seterusnya. Nah, bayangkan aja teman-teman. Tapi yang perlu digarisbawahi tadi adalah tabel paling kiri. Ya, tabel paling kiri itu tuh perkembangan manusianya itu. Jadi perhatian dari fisik ke imajinasi itu yang penting teman-teman. Betapa sekarang semakin liquid gitu. Aku nggak pernah ngerti tahu kenapa istilahnya cairin gitu. Kalau kalau tabungan gitu dicairin. Ya bukannya dipadatin harusnya. Aku sebagai orang yang belajar fisika
Harusnya dicairin dong, dicairin, Iya, iya. dicairin itu maksudnya masukin tabungan, dicairin, terus sekarang digasin gitu, dijadikan uap, dijadikan udara, jadikan gas gitu. Kan kenapa? Jadinya apa cloud gitu, jadi awan. Iya, Karena udah nggak ada lagi padatnya gitu. iya. Bayangin aja teman-teman. Terutama di teknologi finansial. Teknologi ya itu tadi seperti uang kita sekarang di HP, nggak bawa dompet lagi gitu kan. Tapi yang menarik adalah ironisnya, ini observasiku aja sih teman-teman gimana menginterpretasikannya. Akhir-akhir ini sebenarnya di Indonesia ya teman-teman, dicetak lagi uang baru kan, dicetak lagi Iya, uang iya. baru dan uang barunya itu korespon dengan nominalnya. Jadi kalau semakin tinggi 100.000 semakin panjang. Lah, aku langsung langsung bingung aja nih, Bang Dame. Kayaknya Hmm. kita semakin menuju digital, tapi kok ini ada upaya untuk korespondensi kreatif atau fisik lagi gitu. Jadi nilai semakin tinggi, semakin panjang juga fisiknya. Gitu. Jadi ada semacam upaya untuk kembali memadat gitu kira-kira. Nah, itu lagi-lagi tuh mungkin semacam trauma dalam dalam berjalan di dalam akselerasi yang begitu cepat gitu kan. Oke, Satu lagi ini Bang Arif, mungkin bisa kita dengar. Oke, silakan. ada Tambahannya. psikologis yang mungkin berbeda banget kali ya. Bagaimana yang tadi dicairin itu harusnya dipadatin, dicairin, bahkan sekarang itu nggak ada uangnya kan, kayak uang gitu kan. Banyak sekali problem saat ini, apalagi katanya ya saya baca di Detik itu nanti menjelang Lebaran itu pasti yang namanya pinjol itu panen raya, katanya begitu. Wah, Kenapa? oke. Karena pada faktanya orang ketika duit ini yang awalnya kertas masih ada wujudnya, masih ada materialnya gitu kan, ketika Hmm. berupa sesuatu yang hanya digital, angka-angka, itu ada psikologis untuk menggunakan uang itu tanpa ada manage gitu kan, nggak di Seenaknya manage gitu gitu. kan, Seenaknya seenaknya, iya, gitu. Tinggal iya betul, diatak-atik gampang gitu. iya, tahu tinggal gesek itu udah yang penting aman gitu kan, dia nggak lihat efeknya. Nah, ada perubahan psikologis kayak gitu loh. Nah, ada temanku yang Menarik. tiba-tiba dia nggak kerasa minjemnya sih mungkin tinggal gesek atau tinggal minjem online gitu kan. Tapi ketika diakumulasi itu fantastis nilainya. Nah, perubahan itu loh coba Ya, dari ya, fisik menuju imajinal. Itu kan orang nggak sadar loh kadang-kadang. Kadang-kadang betul. menipu. Jadi bisa dibilang perkembangan zaman yang disebut sebagai ya kemajuan teknologi bla 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 gitu adalah masuk ke imajinasi gitu. Semakin Iya, semakin imersif gitu kita di dalamnya. Kacau kalau kita nggak sadar gitu. Iya. Oke, gimana? Ada Gilang dulu boleh tanggapan kali. sebelum nanti Gilang dulu Bang boleh. Dami mungkin? Gilang. Gilang dulu ya. Apa Gilang ya? sebagai perwakilan generasi Iya. digital nih. Iya. Iya sih emang itu eh ini sebenarnya harus dibahas ya kayak perbedaan gap itu kan perbedaan pola pikir, sudut pandang dan segala macam tindakan itu pasti beda. Yang pastinya nggak bisa masing-masing dari generasi itu kayak kekeh sama dirinya dia sendiri gitu kayak ya gue baby boomer gini gitu ya keras ya kan segala macam tegas dan lain. Terus anaknya yang Gen Z em, yang gampang misalkan dikasih omongan sedikit langsung terluka hatinya gitu kan. Terus ya aku juga gini orangnya gitu kan. Nah itu nggak bisa. Salah satu harus ada yang ngalah menurutku. Dan yang paling bijak mengalah harusnya menurutku ya. Menurutku nih sebagai Gen Z ya. Harusnya orang tua yang harus belajar untuk memahami bagaimana ngetrik anak-anak yang di generasi bawahnya ini karena memang beda zaman gitu dan sebagai Gen Z juga harus memahami si orang ayah kita gitu atau kakek nenek kita kenapa berpola pikir seperti itu jadi kayak melihat sudut pandang oh baiknya gini maksudnya tuh baik segala macam cuman karena ini kadang nggak ketemu akhirnya clash terus gitu pendapatnya Hmm. bahkan aku kalau misalnya kerja sama karena aku kerja di dunia kreatif ya kerjasama tuh kadang kalau sama yang dari agensi yang muda-muda itu langsung oke, tektokannya gampang masuk. Tapi kalau sama yang tua-tua kayak rektor segala macam ya tektokan, itu aku nggak mau kerja sama mereka. Mau duitnya gede juga stres. Revisi ini katanya harus benar gini-gini.
terus bahasanya harus baku kayak gini, konsepnya kayak gini. Padahal tuh itu jadul, malah menurut kita tuh nggak works kayak gitu. Dan kalau kita kasih tahu sebagai yang muda gitu ya, mohon Dia maaf, izin profesor Pak loh, Gilang. memberikan Dia saran nih. profesor loh. Dia profesor loh. Profesor tapi kan baca bukunya yang tahun 70-an, 40-an gitu, udah nggak relate sama zaman sekarang gitu. Ilmunya sudah terkubur di dalam tanah gitu ya. Jadi kadang clash gitu, dan itu yang terjadi gitu. Walaupun ya generasi sekarang juga banyak buruknya ya, lemahnya segala macam. Dan mungkin ya ustadz-ustadz kayak udah damai atau apa mungkin bisa tuh udah memahami polanya bagaimana kita sebagai yang lebih dewasa bertemu dengan generasi yang berbeda, jadi kita tuh tahu menyikapi kondisi kita gitu. Topeng yang kita pakai, pelakuan yang kita pakai. Itu sih menurutku sih. Hmm. Oke, Gilang. Hmm. Terima kasih ya. Saya mau mengajak teman-teman membayangkan begini, Mas Hasan. Kalau misalnya Yesus, misalnya zaman ini hidup gitu ya, atau Rasulullah, Nabi Muhammad, Socrates gitu kan. Kira-kira adaptasi beliau-beliau itu bagaimana kira-kira kan? Itu kira-kira. Dan disinilah teman-teman, tadi kan gap generasi itu gimana? Saya juga merasakan ya Mas Hasan juga pada waktu kita mau menyampaikan pesan-pesan ke orang. Awal-awal rasanya aneh juga saya pakai Instagram Mas Hasan. Pakai YouTube aneh rasanya. Masa kita tampil sih? Pada saat yang sama kalau kita tampil, tunjukkan diri kita, itu rasanya kayak di dalam itu berontak. Apa begini gitu? Jadi ada satu penyelarasan, adaptasi yang sekarang disebut agile ya. Kelincahan Ya. kita untuk itu. Tapi pada saat yang sama kalau kita tampil secara imajinal dengan format digital itu, kalau kita tidak otentik, gitu, tidak ada kesadaran cinta, compassion di situ, itu kan juga jadi rapuh gitu. Ya kan? Nah itu kira-kira. Jadi kalau saya pribadi melihat ini, prinsip-prinsip yang tidak berubah itu mesti dipahami. Itu gunanya di talk ini, ya kan? Itu gunanya dialog maya, gitu ya. Self-inquiry yang menurutku Mas Hasan, banyak sekolah itu kayak kejar-kejaran, tapi mereka tidak merenungkan prinsip-prinsip yang tidak berubah. Ada prinsip-prinsip, kan ada tadi artificial intelligence kan pola kecerdasan. Ada kecerdasan yang tidak diciptakan gitu. Ada kecerdasan yang diciptakan namanya artificial intelligence kan gitu. Kecerdasan manusia kan bukan kita yang bikin. Nah itu yang disebut dimensi yang abadinya, spiritualnya. Jadi kalau kita memahami permainannya di era mana kita hidup ya Mas Hasan ya, tapi psikologi kita di situ, terus culture yang kita pakai di situ, gimana supaya tetap relevan? Ya kan? Agama ketika dia hadir di situ, gimana? Itu kan itu sebetulnya persoalan serius teman-teman. Sekarang aja kalau misalnya ini contoh apa-apa, KPK kalau dia mau fokus membahas kasus yang viral dulu kan, gitu kan. Ya. Kalau nggak diviralkan karena nggak difokusin. Apa harus begitu? Jadi di sini ada kejar-kejaran untuk kita update informasi supaya bisa beradaptasi. Tapi pada saat yang sama nanti mengabaikan substansi, gitu. Ya kan? Ketika saya mau tampil misalnya di era digital, kalau saya tidak hadir dengan otentitas saya, satu saat itu hilang, iya nggak? Yang penting beda, yang penting viral. Karena ada tuh set boy gitu kan, ada aneh-aneh sekarang ini. Ya nanti kita lihat aja, atau Indonesian Idol gitu, Got Talent. Oke, sudah viral gitu, sudah followernya banyak. Tapi bertahan nggak? Iya kan? Pemuka agama, oke. Wah, ini dulu narik perhatian dulu gitu loh, Gilang. Tapi bertahan nggak? Jadi di satu sisi di sini ada kejar-kejaran. Saya yang penting bisa
menyebar sosok saya viral gitu. Tapi kalau dia mengabaikan prinsip-prinsip yang tidak berubah, mau dia di generasi manapun, di boomer, di baby boomer gitu kan, generasi Z, generasi Y, Z, ya kan, alpha, beta, itu ada yang tidak berubah. Nah, Swaguru atau Diptok ini itu mau mengambil posisi itu kan, Bang Arif. Ya, betul, betul. Jadi misalnya malam ini nih yang mendengarkan dan juga nanti yang mereka mendengar rekamannya gitu. Itu gimana kalau orang tua yang boomer itu gila, bapaknya boomer, anaknya sudah di generasi Z gitu. Tak terjadi komunikasi gila. Misalnya saya mau kasih uang Arif bilang, dari sisi saya senangnya pakai uang kertas kayak berasa gitu loh ngasih uang, nggak usah pakai paket ya aja GoPay aja gitu Iya. digital M-banking itu lah. lebih iya kan Lebih jadi gimana ya, fleksibel. sementara si generasi ZX ini masih lebih merasa kalau ngasih sesuatu itu ada kertasnya gitu, sementara anak-anak ini enggak. Nah di mana tuh secretnya gimana, yang sakral apa gitu. Coba misalnya Gilang mau ngasih hadiah kepada yang dikasih gitu. Mau ngasih apa? GoPay. Mau ngasih apa? Oh, apa Bitcoin atau apa gitu. Tapi nggak kelihatan gitu. Itu kan dilematis gitu. Mana yang lebih dia hargai? Ya, paling kalau jawaban saya apapun yang diberikan kalau tidak ada kehadiran cinta di situ, itu rapuh kan gitu gila gitu. Ya, jadi teman-teman, para orang tua dan sahabat-sahabat di sini. Kalau dari sisi Gilang misalnya, harusnya orang tua dewasa dong yang mengerti aku. Ya gitu. Kalau orang tuanya nggak ngerti-ngerti, apa harus saya salahkan dia? Nah itu kan yang kemarin dibahas juga waktu di Swaguru yang nanya apa aja kan. Oh, iya. Gimana? Orang tua saya sebagai orang dewasa, dia dong yang ngertiin gue. Ya kalau nggak ngerti-ngerti. Suruh nonton Swaguru. Nah itu sama juga Mas Hasan Ustadz gitu. Ya mereka murid-murid dong yang ngerti aku sebagai ustadz, sebagai guru, sebagai pendeta. Ya kan? Iya, Ini betul. anak-anak itu sudah akhirnya dibombardir oleh pengetahuan-pengetahuan yang sembarangan banyak banget. Ya masalah pekerjaan aja gitu kok Bang Dami. Masih Iya. ada orang tua yang zaman sekarang itu yang cara pandangnya bahwa kerja itu ya harus di luar rumah. Ya masuk kantor jadi PNS atau apa. Jadi dulu saya lucu ya pas masih kuliah kan kerjanya ya ini freelance gitu kan. Di dulu masih ada di kontrakan sebelah itu curiga sama aku sampai sampai disamperin tuh ke dalam. Bang, mohon maaf ya, mau nanya, abang ini nggak pernah kerja aku lihat ya, hanya di kamar aja. Dah, sebenarnya punya peliharaan tuyul atau apa gitu kan? Beneran itu kisah nyata. Dicurigai. Dicurigai sampai dicurigai gitu. Mereka memang dari generasi yang belum paham tentang teknologi, internet, bahkan HP-nya juga masih jadul gitu kan. Nah itu memang Bang, kalau gap generasi itu dan dia tidak mau benar-benar menyelaraskan diri atau mengadaptasi itu memang sulit loh. Perspektifnya masih perspektif lama kayak tadi Gilang sama Arif bilang itu. Nah makanya orang tua yang benar-benar bisa ngayomin anak-anaknya ya orang tua yang memang turun dari sisi pertama ya psikologinya, tadi cinta kasihnya sampai kepada knowledge-nya juga masuk ke dalam yang generasi sekarang itu. Kalau nggak bisa menyesuaikan ya tadi selalu ada ketimpangan antar gap gitu. Iya. Tapi di sisi lain, Mas Hasan, ini Iya. sebuah fenomena menarik nih ya. Aku dari seorang anak muda generasi Z, bisa dikoreksi kalau Gilang juga demikian pengalamannya. Iya. Malah aku
menemukan banyak teman-temanku yang mulai kembali ingin punya pekerjaan yang stabil gitu. Maksudnya PNS jadinya karyawan lagi gitu. Aku kaget. Pada mulanya aku berpikir, wah ini generasi digital harusnya udah nggak perlu keluar rumah dong. Tapi ini ternyata rupanya masih banyak gitu. Masih banyak yang ingin kembali ke sana. Jadi keputusasaan itu malah melahirkan kemandekan dalam tidak ada perkembangan dalam imajinasi generasinya gitu. Di sisi lain, coba bagaimana juga nih tanggapan Gilang? Anak muda kesel ketika melihat di generasi atas itu sok-sok relevansinya, sok-sok untuk mengejar relevansi gitu. Maksudnya tetap tetap up to date gitu, seperti tadi yang Bang Dame bilang bikin bikin TikTok, bikin Instagram gitu-gitu kan. Tapi menurutku kalau Bang Dame masuk ke Instagram, Mas Hasan masuk Instagram, itu enggak tidak cringy gitu bahasa bahasa anak cringe mudanya ya ya kan. itu ya. Tidak malu-maluin gitu. Karena apa? Yang Bang Dame dan Mas Hasan sharing tentang ya masalah yang sebenarnya juga dihadapi oleh anak muda gitu. Sedangkan mereka yang katakanlah tadi politikus yang masuk TikTok pingin relevan gitu, pingin tetap ada viral, pingin tetap dilihat gitu. Ya udah cuma itu aja nggak ada intinya gitu. Cuma sekedar apa? Meniru, sekedar meniru. Nah ini paling nggak suka nih anak muda ngelihat generasi atas itu sok-sok ngapain sih sok-sok gini nggak tahu apa-apa kalian gitu. Atau misalnya bikin ada salah satu aku nggak anti Gigi sih tapi Gigi ada lagu Facebook gitu kan Facebook teman-temanku aduh ini apa sih ngapain sih ngasih judul Facebook gitu ya aku bukan anti Gigi aku fansnya Dewa Bujana tapi ya itu kayak gitulah kira-kira ya kan ada kesenjangan di antara generasi ini ketika mau ya ini menarik pingin menjembatani tapi maksain gitu nggak tahu apa jembatannya mungkin ini sekarang pertanyaannya apa jembatannya. Oke. Ya, mungkin Ya, Bang Dame. kalau bagi saya gini, Bang Arif, Ya. sama seperti salah satu guru ataupun pengajar yang saya kagumi ya Mas Hasan itu Renat Kasali misalnya profesor. Beliau di UI profesor, dia juga suka mengkritik alma maternya itu. Beliau suka nyebut itu stay relevant gitu, ya. Ya. Dan tidak malu-malu belajar sama anak gitu. Ya, tapi tetap tidak sampai norak gitu loh kira-kira kan, maksain gitu loh. Jadi gara-gara si politikus ini mau dapat pemilih anak muda, dia kayak TikTokan yang jadi TikTok. norak gitu, misalnya kan gitu. Nah itu mesti itu yang saya sampaikan itu Bang Arif. Solusinya itu masing-masing individu kalau dia mau berperan di dunia digital menjadi influencer. Sekarang kan leader itu sudah mulai berubah namanya jadi influencer. Sebetulnya saya masih lebih suka leader meskipun waktu dulu kata leadership definisinya itu guru saya bilang itu the ability to influence others gitu. Yes. Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang. Hitler itu jago mempengaruhi orang di zamannya. Tapi leader yang awaken, itu makanya saya bikin the awaken leader gitu kan. Kepemimpinan yang sadar gitu, itu kan salah satu solusi gitu. Nah, pada waktu dia mau tampil di dunia digital, dia harus pastikan dia otentik dulu supaya secure. Kalau sekedar yang penting viral nanti, wah itu bahaya nanti itu. Dimaki-maki orang di sosmed itu dia rapuh gitu. Dia nggak bisa bedakan aku yang otentik sama topeng yang aku pakai gitu. Imajinasi yang aku pakai gitu loh Mas. Nah ini yang saya bilang kalau mau bisa menjembatani antar generasi, be otentik, be as you are, dan pelajari komunikasi yang tepat, relevan untuk generasi itu. Apakah itu guru, orang tua, pemuka agama, politikus, para pemimpin. Saya kira kayak Presiden Indonesia Pak Jokowi juga melakukan itu Mas Hasan, ya kan? Iya. Tapi tidak keluar dari otentitas. Misalnya kayak Indonesia, mulai diangkat di budaya lokal gitu kan. Tapi relevansi, bagaimana dia relevan gitu loh gila.
Kalau Korea kan mereka itu jaga budayanya mereka. Wah, dibombardir kita sampai sekarang kita itu senang banget drama Korea gitu. Tapi Cerita-cerita Korea itu nyampe ke kita sekarang. ya, dan beresonansi gitu. Tapi Beresonansi. ya, Sedikit Bang. oke. Apa namanya? Tapi ada prinsip-prinsip universal yang dibutuhkan jiwa manusia. Tadi Mas Hasan bagus kasih PPT-nya itu. Manusia itu ada makro, ada mikro. Manusia ada kesadaran body, imajinasi. Di situ banyak banget barzahnya. Ada kesadaran yang sadar itu gitu. Hmm, hmm, Nah, di situ kalau kita tidak paham kesadaran yang tidak berubah ini, yang akan menampil di dunia image yang selalu berubah itu dia tidak bisa membangun bridge. Akan ada gap. Dan itu banyak masa saat bapak-bapak, kakek-kakek itu yang udah nggak nyambung sama ininya, hmm, hmm. cucu-cucunya, anak-anaknya. Si anak juga bingung mau ngomong sama orang tuanya gitu Gilang. Ya. Makanya Gilang tadi kayak agak yang nggak kualat nanti dia tuh. Nggak mau gua kerja sama rektor. Coba itu nggak dilurusin Bercanda, tuh nanti. gimmick. Cuma bercanda. Tapi itu banyak anak muda begitu. Iya. Misalnya kayak saya Mas Hasan bantuin jadi advisor di satu e-commerce gitu. Mereka cerita, ini anak-anak muda ganti-ganti kerja cepat banget. Tapi aneh juga Bang Arif bilang, wah mereka mau kerja yang stabil. Wah itu ada ini lagi. Nah, Berarti mereka tidak ready yang berubah-berubah. ya itu. Hmm. Ya, ya. Itu tadi yang Boleh mau nggak aku. ini Mbak Bu Rodiah nih boleh atau siapa Mbak Ayu yang kasih pendapat ibu-ibu di sini? Oh iya, boleh. Silakan. Yang mau tanya, Kasih. mau sharing juga boleh. Iya, terbuka untuk diskusi. Iya, betul. Tapi tadi Bu yang aku Rodiah mau boleh. bilang, Silakan. iya mungkin jembatannya ya deep talk aja, maksudnya meaning ini nih tadi yang masuk ke dalam esensi universal itu. Itu salah satu jembatan. Bahkan jembatan apapun itu pada akhirnya berfondasi pada esensi-esensi universal gitu kan. Ya, saya sedikit tambahin Bang Dami sama Bang Arif ya. Kalau orang Jawa dulu itu memang sudah ada semboyan sih untuk menghadapi zaman kayak apapun, terus perubahan kayak apapun. Semboyan cuma gini sih, ojo gumunan dan ojo kagetan. Sing eling lan waspada kan. Ya, Ngomong gitu kan. Iya, dalam perubahan generasi, perubahan warna, perubahan tampilan dan apapun itu jangan kaget, jangan takjub, jangan gumun-gumun itu apa ya? Heran, jangan heran karena itu selalu berubah kok namanya tampilan. Sekarang misalkan generasi Gilang, generasinya Blackpink, nanti anaknya Gilang juga berubah lagi misalkan. Iya. Atau cucunya Gilang berubah lagi. Berubah Kamu lagi. nggak relevan lagi Gilang. Udah nggak relevan lagi. Dulu aku itu sempat mikir gini hipotesisku. Karena kita generasi Z yang aktif dalam teknologi gitu kan. Aku berpikir kayaknya di generasi kita, generasi aku ini akan selalu relevan, akan selalu tahu apa yang diperhatikan anak-anakku. Itu hipotesisku dulu. Tapi semakin ke sini aku pun banyak terlewat gitu. Karena aku pikir generasi atas itu karena jarang pakai internet, teknologi kan sekarang aku udah digital native biasa gitu kan. Jadi mungkin ngelihat nanti anakku ngupload apa, terus perhatiannya kemana. Jadi aku bisa lebih relevan, lebih bisa beresonansi dengan itu. Tapi ternyata enggak juga gitu. Nanti bukan lagi smartphone lagi kan, udah smart. IoT gimana itu? Udah aku aja masih belum nyentuh IoT, gimana nanti gitu kan? Jadi Iya, tetaplah humble mengenai ini, jangan heran bener. Cuman soalnya kalau ngomongin perkembangan kayak gitu, kecenderungannya kita semakin dewasa juga ya di generasi apapun, walaupun aku Gen Z gitu ya, semakin tua tuh semakin kayak udah nggak mau terlalu ngulik lagi gak sih? Kayak betul. aku kan milenial ke Gen Z, tapi Gen Z yang di bawah banget tuh ada yang rame apa, tapi ada kecenderungan juga apa yang sudah terlalu dewasa tua gitu. Udahlah aku
nggak usah harus ikutin drama-drama itulah, nggak usah Udah harus nggak ikutin, masaku lagi gitu ya. bukan masaku lagi gitu. Kayak udah transisi pendewasaan juga mengikuti perubahan si Gen Z itu, makanya generasi per generasi ini ada batas umur kayak gitu lah, di jenjang Ya, gitu. tapi aku boleh kasih tanggapan nggak? Itu Ya. mungkin salah satu sikap yang nanti akan dikomentari anak lu, lu nggak relevan, lu ada Gak celah lagi, gaul tuh ada gitu celah gitu. lagi bro, gitu, ada celah Betul, lagi. betul. Nah, kayaknya tadi kalau misalnya esensi universal menjadi jembatan, carilah esensi universal ini. Dia punya masalah sendiri, aku punya masalah sendiri. Nah, apa nih sebenarnya masalah ini gitu? Ya. Sama aja pada akhirnya. Dia juga diputus pacar sakit, gue juga gitu. Nah, tapi bentuknya aja lain. Di situ mulai ada deep talk. Betul. Iya Ya, kan? ya, Hmm. ya, betul. Makanya benar tadi apa yang diomongin Bang Dami, bahwa jembatan itu memang sesuatu yang bisa terhubung antara satu tampilan dengan tampilan yang lain, Bang Arif. Tidak lain adalah kalau saya tadi gambarkan dalam PPT saya itu, ya yang menjadi inti dari diri kita, kesadaran itu. Kalau kata orang Jawa tadi, eling lan waspodo pada yang itu tuh. Pada kesadaran yang tidak pernah berubah, apapun tampilannya kan selalu berubah, tubuh aja berubah, zaman dan generasi aja berubah, tapi ada yang tidak berubah, yang mengamati zaman, mengamati generasi, mengamati tubuh itu. Sebenarnya hanya itu sih yang menjadi jembatan. Nah, tinggal misalnya kita yang tidak berubah itu mau hadir dalam zaman itu, mau hadir dalam masa Ya, itu, mau hadir dalam perubahan itu gitu loh. Jangan anti, jangan mandek gitu loh. ya. Jangan kita bahwa mentang-mentang zaman kita menurut aku lebih baik, terus kemudian nggak mau melihat perubahan yang di bawah gitu kan. Iya. Itu akhirnya kita tidak bisa menyesuaikan diri. Dan metodenya itu Bang Arif, itu deep talk memang. Kalau di Ya. beberapa pertemuan masa saat itu kan saya kalau yang senior saya nggak nyebut deep talk, itu kan anak-anak soul to soul dialogue, gitu. Nah, Soul to Oke. soul dialogue. Apa cirinya? Jujur, open, humble. Itu kan itu universal, abadi di zaman manapun, di zaman Star Wars juga begitu. Dan ketika sang kesadaran yang mengamati setiap era itu hadir di setiap zaman, itulah cinta Bang Arif. Cinta akan dibicarakan selalu dalam relationship, family, hubungan antar, itu selalu relevan. Itu jembatan. Jadi orang yang sudah mengenal dirinya itu, ya kayak Socrates misalnya itu, dia akan tetap bisa relevan di era manapun. Dia akan secure gitu loh Gilang. Ini misalnya Gilang nih kan kadang kita kalau nonton Star Wars, Star Trek itu, mereka tetap ada konflik-konflik yang iri, cemburu, tetap ada begitu. Itu kan masih tentang substansi jiwa gitu. Ya. Jadi Mahabharata juga bahas itu. Mahabharata sama. Jadi Mahabharata tetap relevan gitu. Dari itu udah dapat nih kita semacam konklusi sederhana dari PPT Mas Hasan tadi digambarkan. Terima kasih banyak. Manusia itu sebagai pelaku sejarah, dia harus tetap kembali kepada jati diri. Diri dia tidak berubah. Dan bagaimana dia menampil di setiap era, itu dia hadir dengan otentitas, cinta, compassion, dia akan selalu relevan gitu. Iya. Oh, paham. Bukan maksa gitu loh. Jadi jembatannya itu, wah karena anak-anak muda pakai TikTok, gue harus pakai TikTok. Nggak harus juga. Nggak harus. Itu Gilang aja itu udah mulai. Berarti menjawab tadi pertanyaan Bang Nani, kalaupun Nabi Muhammad, Nabi Isa hadir hari ini, sebenarnya dengan pemahaman itu kan bisa terjawab bahwa dia tetap relevan karena dia mempunyai jembatan itu. Jembatan bahwa dalam diri kita ada sesuatu yang tidak berubah, tapi bisa hadir dalam semua perubahan itu maksudnya. Yes. Dalam semua era, semua masa. Mas Hasan, pertanyaannya, apakah konten ini yang kita bahas malam ini sekarang ditekankan di sekolah, ditekankan di keluarga, ditekankan di agama? Itu loh sebetulnya. Betul.
Padahal kalau Iya, bisa bagi kita bedah tuh eh, itu ya, ada hal-hal substansi yang di setiap generasi itu pasti akan selalu relevan. pasti ada. iya, Ada. Yes. iya. Itu sebabnya Gilang, ya, kamu menyebut Buddha Dhamma ini ketika tampil di sini bisa relevan. Kenapa? Karena tahu yang dibutuhkan jiwa manusia. Ya, Tinggal Hmm, dari bahasa yang pas. ya. Iya. iya. Bahasa yang pas untuk Gilang apa? Hmm, Jadi tampilannya aja yang diubah, Bang. Tapi Iya, esensinya tetap sama kan? Berarti kan betul. gitu. iya. Itulah jembatannya ya. Yes. Iya, ya, paham. Cara penyampaiannya aja, substansinya tetap hal-hal yang pokok aja pasti itu yang jadi masalah kayak Iya. cinta. Setiap era pasti ngomongin cinta. Iya. Terus Kejujuran, kejujuran. kejujuran, Heeh. keteguhan, istiqomah. Mm-mm. Hmm. Ada Cuman satu kalau kutipan yang anak-anak era sekarang ini bagaimana materi yang substansi itu dibungkus, dikemas dengan penyampaian yang pas untuk setiap generasi tadi kan. Gitu. Betul. Yes. Ya, Nah, ini saya senang banget nih Gilang nangkap ini. Kelihatan banget dia nangkap nih. Karena Gilang, menurutku Gilang kamu koreksi. Ketika Gilang mau relevan, wah gua harus update nih. Sementara Gilang tadi udah ngomong, ah gua udah malas update begitu. Udah mendadak Gilang jadi jadul gitu dari anak-anak. Tapi sekarang Gilang dapat jawaban. Apalagi Gilang sebagai Presiden Republik Mahasiswa. Hmm. Akan ketemu banyak anak-anak SMA yang mau kuliah. Apa substansi itu substansi yang bisa Gilang lakukan melalui metode detox kui gitu. Hmm. Kamu harus kenal dirimu, be otentik. Kamu harus paham apa prinsip-prinsip yang ya disiplin itu mau nggak mau Iya, substansi itu tadi itu selalu ya. relevan. Iya, Yang selalu relevan. Lalu disampaikan dengan sama siapa nih marketnya gitu. iya betul. Nah, Jangan jadi jadi norak kayak gitu bisa. maksudnya. Iya. Betul. Jadinya nggak akan ketemu gap jadinya kalau kayak gitu. Ya. Gap itu akan hilang. Berarti itu ya caranya itu gitu. Sebenarnya kita udah nemu nih Tapi jawabannya. saat yang sama, Gilang juga tidak bisa ngomong sama rektor dengan substansi. itu. Iya, Gitu kan. kalau bahasa substansi pasti masuk. Cuman Iya. gayanya aja dikemas Masuk. untuk Yes. si Iya. yang boomer gitu. Iya. Iya. Kalau Kalau tadi aku gimmick ya bahasa bercanda ya. kalau bahasa Bahasa saya saya. Bang Dami ya. Iya, kalau bahasa saya, Gilang, Bang Dami, Bang Arif dan teman-teman yang ada di sini, udah kita ikuti Tuhan mereka dia aja, kita sesuaikan dengan Tuhan. Nah, Karena Tuhan anak-anak iya. sekarang itu kan yang suka dengan drama Korea, ya udah kita sesuaikan dengan bahasa itu kan Tuhan mereka, gitu kan? Yang dia kagumi, yang dia senangi, yang dia itu puja-puja, ya kita tinggal sesuaikan dengan Tuhan mereka aja. Kan gitu, gampang Tapi Mas ngomongnya kan. Hasan, Ya, gimana? mereka yang niat buruk pun itu melakukan itu kan. Hmm. Yes, betul. Ya, gitu kira-kira kan. Iya. Bukankah, mohon maaf, teroris pun melakukan itu. Iya, Mereka yang bisa terpapar misalnya satu bentuk pemikiran. Nonton nggak dialog Kick Andy dengan satu itu Mas Hasan? Itu susah banget kalau udah dogma masuk. Hmm. Begitu pikirannya sudah dimanipulatif. Waduh, dahsyat banget. Ya. ya makanya pemahaman tentang dunia imajinasi itu penting Bang Dani. Karena pergulatan itu ada di situ. Ya, Yang makanya toh mempengaruhi, iya, yang mempengaruhi persepsi, yang mempengaruhi imajinasi, yang mempengaruhi dogma, yang mempengaruhi, itu ada di situ semua. nih Mas Hasan, ini ada pertanyaan nih. Coba Bang Arif Katanya. nih, Mbak Oke. Mita. Mau langsung Assalamualaikum apa dibacakan guru-guru. Mbak Mita? Assalamualaikum guru-guru. Saya ortu milenial punya balita dan bayi. Jujur ada perasaan cemas untuk mendampingi anak-anak yang di zamannya nanti akan semakin tanda petik mengerikan. Harapannya saya dan anak-anak punya komunikasi yang bagus. Bagaimana ya Bang Dame dan Ustadz Hasan cara supaya mereka merasa aman untuk bercerita? Apakah boleh kita minta mereka untuk cerita semuanya? Nah, iya Bagaimana ini. dengan privacy si anak? Benar-benar. Ini penting sekali ini. Nah, dari sudut pandang Gilang nih, sebagai anak muda Gimana gimana? gila? Apa ya? Karena kalau aku melihat ya,
kita harus melihat sudut pandang anak sama orang tua yang substansial tadi gitu. Jadi anak sejak dini juga udah harus diberikan substansi. Menurutku ya, eh, luar biasanya agama ya, bacaan yang ada di kitab itu hal-hal yang substansi. Ya. Nah, anak muda zaman sekarang kan itu terlalu open minded, terlalu bergejolak mengikuti perubahan. Nah, kadang-kadang juga keblinger gitu, kayak bablas. Sehingga rasanya kalau misalnya dibahas aku ya sebagai generasi, aku udah terlalu bandel, aku udah terlalu nakal nih. Sudahlah, tobat balik ke substansi, ya kan? Yang aturan main yang tepat gitu ya, yaitu agama gitu. Nah, menurutku eh, kalau punya anak kayak gini, kalau aku jadi orang tua ya, kita berikan substansinya apa? Substansinya mungkin bisa cinta, komunikasi keluarga, atau mungkin agama gitu ya, ajaran agama segala macam. Sehingga ketika nanti dia semakin tumbuh dan besar, dia megang substansi itu. Jadi ketika ngomong ada megang dasar substansi itu, jadi nyambung langsung. Kalau kayak gini nggak boleh deh gitu. Kenapa? Kalau ini dosa atau apa gitu segala macam. Dia megang tetap substansi walaupun dia terjun di era generasi yang bebas. Kalau menurutku. Tapi emang open Ya, mindednya anak-anak itu terlalu terbuka, otaknya bisa dikeluarin. Jadi nggak ada. Iya. Nggak ini sama aja. Nggak bisa mikir juga tapi gini, sebenarnya. Oke, Bu silakan Mita, Bang Dami. begini, Bu Mita, inilah kenapa kita adakan deep talk ini. Ya, tadi Gilang sebenarnya tadi banyak banget dapat pencerahan ya Gilang ya. Karena Gilang ini influencer untuk mahasiswa, gitu, anak-anak SMA. Nah, bagi Ibu Mita kalau punya anak balita begitu, tadi sudah dapat substansi cinta itu, ketenangan, kedamaian, penerimaan, mengerti keunikan anak, komunikasi yang jujur, itu kan substansi. Iya. Nah, kalau anak itu masih kecil, si orang tua melakukan pendampingan betul, ya tentu dengan cinta, kedamaian, kasih, itu akan terekam pada jiwa anak. Jadi kalau dia ada kebingungan di luar, dia akan pulang. Nah, itu maksudnya. Itu maksudnya. Jadi saya juga suka sampaikan Mbak Mita, kalau ada orang tua kan suka diundang saya itu misi, Bang bikin dong anak saya mau keluar negeri. Ya, Arif tahu itu kan. Mau ke Amerika, mau ke Inggris, mau ke Australia. Kita kasih bekal dulu. Tapi si orang tua itu perlu melakukan pendampingan, menemani. Dia merasakan, aku merasakan cinta dari orang tua. Aku diterima, aku dimengerti. Ada komunikasi yang jujur. Kalau orang tua saya salah, dia juga minta maaf. Nah, ketika dia bisa merekam itu, kalau dia bingung nanti waktu dia remaja, dia akan balik. Makanya saya selalu bilang nih teman-teman, ketika orang tua tidak bisa memahami substansi ini, Gilang, dia memaksakan kehendak, anaknya nggak mau ngomong sama orang tua. Iya, malah rebellion ya, berontak. Rebellion. Hmm. Jadi itu solusinya, dan itu tidak bisa, dan anak itu yang merasakan. Benar sih, aku juga nanti aku pegang kalau aku jadi orang tua ya. Iya, Gilang, betul. Terutama Gilang juga, meskipun Gilang belum punya anak secara biologi, kamu sudah punya adik-adik di Republik Mahasiswa. Kamu ketika kamu memberikan satu dampingan yang jujur, kasih sayang, kamu salah, kamu juga minta maaf, ya. Dia akan terekam. Kak Gilang mentor saya. Makanya aku selalu kan, di awal ngasih substansinya juga, kayak udah gitu. Substansinya iya, apa? Ada ya. usaha, konsistensi, dan lain-lain seperti itu. Dan budi pekerti kayak tadi gitu. Iya. Nah, kalau Gilang tadi bilang mengenai agama itu, sekarang pun agama mengalami dilema kalau dia tidak hadir substansinya gitu, hakikatnya. Iya, karena agama kadang dijabarkan tuh cuma kayak agama aja, tapi tidak dalam substansi substansinya gitu. Iya, betul. Kayak waktu dulu yang kita bahas, kayak orang sholat cuma baca aja. Tapi kalau dia mengerti bacaan sholat, dia mengerti substansinya, kayak paham gitu. Kenapa ini, kenapa itu boleh, kenapa tidak boleh. Jadi gitu. Iya, betul. Nah, kalau agama tidak disampaikan juga pengertiannya, substansinya,
Orang malas gitu. Coba aja bilang sama anak-anak model yang generasimu dijelaskan agama yang saklek begini. Jadi Gimana Mas beban Hasan? jadi kayak itu. Mas Hasan, Iya Bang Rame. pertanyaan Udah Mbak Mita udah tadi. udah oke tadi Udah jelas ya? jawaban Gilang. Udah jelas. Udah ya cuma sebenarnya yang Gilang bilang substansi itu, Bang Dami bilang substansi itu sebenarnya kan nggak usah dicari di mana-mana, itu kan sebenarnya sudah inherent ada dalam diri kita kok. Yang namanya Iya. nature-nya manusia atau fitrahnya manusia itu kan pengen mengasihi, pengen menyayangi, pengen jujur. Kalau nggak jujur sebenarnya nggak enak juga kok di sini. Sebenarnya Nggak kan gitu. Sekarang udah zamannya beda. Aku menemukan kasus yang parah banget. Jadi gimana, Gil? seorang anak yang tidak memahami substansi. Jadi kayak seorang anak dilahirkan, dibesarkan, dibiayai segala macem. Cuma anak-anak generasi sekarang kayak mikir, gue nggak minta dilahirkan kok. Jadi gue nggak punya tanggung jawab untuk mengurus orang tua, bersikap baik sama dia, membiayai dia. Jadi Ya. kayak gitu. Anak-anak zaman sekarang tuh saking bablasnya konsep sederhana substansi kayak gitu aja mereka tuh sampai hitung-hitungan gitu. Dia nggak minta dibiayain, dia nggak minta dilahirkan, sehingga dia tidak punya responsibility Hmm. untuk itu. Sedangkan kan kita harusnya kalau yang punya apa ya akal gitu, bukan masalah hitung-hitungan kita dulu dibesarkan di apa terus kita harus balas budi, tapi kan rasa rasa Iya. hati kecil aja ya, kayak akal dan pikiran bahwa oh aku dirawat dibesarkan sehingga aku juga harus memiliki dampak untuk orang tua aku gak sih gitu. Anak sekarang tuh keblinger. Itu yang gue maksud tadi open minded itu. Iya, open Otaknya bisa minded. diambil Ya tapi karena terbuka. betul, Gilang, memang ada fenomena itu. Tapi bagaimana, dari mana dia punya konsep seperti itu kan? Berarti itu kan satu dari pengasuhan. Nggak tahu dia diasuh oleh orang tua yang sadar atau enggak. Yang kedua diasuh oleh komunitas atau bahkan sekarang kan media sosial. Kalau anak terlalu diasuh dengan media sosial yang nggak sadar kayak Kacau. gitu ya hasilnya kayak gitu kan. Makanya kalau saya sih percaya bahwa agama itu mengajarkan kita setiap anak dilahirkan itu dengan fitrah tadi, substansi tadi loh. Yang kalaupun oke lah katakanlah dia berbuat jahat, sebenarnya ada di sini. Cuma karena tadi pengasuhannya itu dari media sosial, dari TikTok, dari Instagram, dari ini dan sebagainya, tiap hari dicekokin dengan kayak gitu, ya masuklah itu, ya kan? Tiap hari misalkan melihat tontonan-tontonan yang mohon maaf ya mencuci otaknya sebenarnya itu kan akhirnya bukan menghilangkan, menutupi fitrah itu dan untuk menyadarkan kembali itu susahnya minta ampun bilangnya. Apalagi misalkan itu udah jadi sebuah gaya hidup, sudah menjadi cara berpikir, ya itu udah sulit lagi. Itu sebabnya Mas Hasan, saya selalu bilang juga kepada guru dan orang tua yang berperan menemani anak-anaknya. Pada diri anak itu sebetulnya sudah ada cetak biru. Yes. Jadi si orang tua tidak usah memaksakan kehendaknya pada anak itu. Itu nanti dalam jangka panjang itu kan merusak hubungan. Yang sekarang itu saya cerita itu kan, saya nemenin orang tua yang umur 70, komunikasinya sama anaknya umur 39 tahun. Nggak bisa lagi gila. Padahal orang tuanya sudah menyadari gitu kan. Jadi memori traumatik itu masih ada. Jadi pada diri si anak itu, yang Bu Mita tadi pertanyaannya, sudah ada Bu, cetak biru yang fitrah itu. Kayak sidik jari gitu. Sudah ada. Nah si orang tua atau pendamping atau mentor, itu memberikan dampingan kasih sayang, substansi kasih sayang, penerimaan, dialog yang jujur, bonding komunikasi, jadi sahabat, itu akan membuat si anak itu akan selalu cerita kepada mentornya. Jadi kalau dia seliar apapun dia mengikuti sosmed dan seterusnya, dia kan capek tuh Gilang. Dia balik lagi gitu. Tapi ini sih udah aku mau menambahkan fenomena yang dimana ya itu misalkan anak itu beruntung lah punya orang tua yang punya waktu dan ya lengkap lah kita bilang ya. Karena di era sekarang ini banyak banget problem adalah orang duanya kerja sama-sama sibuk. Tidak ada waktu untuk
untuk bisa membimbing, melihat, memperhatikan, mendidik Ya. gitu ya. Bahkan satu kasus tuh banyak ya saat ini itu teman-temanku yang lain-lain gitu ya. Kita bisa katakan keluarga broken home lah. Yang Ya. namanya sudah broken home dan bisa punya kehidupannya sendiri-sendiri dan orang tua itu malah melepas tanggung jawab. Padahal kan walaupun broken home atau apapun, tanggung jawabnya kan tetap. Buah hati ini harus bisa dikontrol segala macam gitu. Nah, tidak ada sosok itu, bukannya orang tua tidak mau mengajarkan ya, tapi ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk seperti itu. Sehingga mereka ya tadi terbawa arus gitu. Semengalirnya dan akhirnya ya keluar dari jalur yang semestinya gitu. Makanya aku sendiri walaupun aku yatim ya, aku udah tidak punya bapak gitu. Makanya aku bersyukur punya sosok mentor Bang Dame ini sendiri, Bang Dame gitu ya. Dan itu sebagai sosok apa ya pengganti orang tuaku gitu. Makanya mungkin udah Dame juga punya banyak apa ya teman saudara gitu ya. eh Klien anaknya minta ditutorin kan. Nah itu gitu. Tapi tidak harus berarti tidak harus dengan orang tua real kan ya sebenarnya Orang tua biologi biologis tidak gitu selalu. ya. Mm-mm. Itu sih problemnya sih udah. Untuk yang kayak gitu sih Tidak. gimana? Itu menarik itu tadi. Itu yang kemarin kan ada kejadian yang Mas Hasan ya, ada bunuh diri itu ya, yang Hmm. UI ya, Iya itu Ya, mau jadi bro. mau wisuda kan. iya Ya, itu. ya. Tapi Aku tahu. kemarin ya, pas banget kemarin ya, Bang Demet. Mau wisuda Enggak, anak hari ilmu Selasa. komunikasi itu. Dia sudah Soal guru, wisuda, ya. tinggal wisuda besok hari. Heeh. Namun keluarganya crash mau berpisah gitu. Dia ingin mencoba menyatukan, mungkin tidak bertemu jawabannya itunya akhirnya. Ya. Ya itulah gitu kayak dia mengekspresikan terlalu keluar Waduh, dari itu iya dan itu loncat kalau dari kalau didramatisir kayak drama Korea Sky Castle, teman-teman ada yang nonton nggak gitu? ah Percakapan ya antar keluarga satu-satunya yang bisa menghubungkan mereka lagi adalah pada akhirnya bunuh dirinya seorang anak gitu. Dan anak ya haram loh, anaknya anak haram. Jadi anaknya berkorban. baru gara-gara itu harmonis coba. Mas harus gitu sih? Iya masa harus kehilangan dulu gitu kan baru. Iya, Ya. betul, betul. Oh ya mengenai broken home, Soal Guru bahas juga ya. Mau di episode mau nanya apa itu, ya kan? Ya, Hmm. Kemarin di itu bahas tentang broken home. Itu Oke, ada tanggapan lagi dari narasumber? Oh ini ada Yosi Yosi, silakan Taufikri. Yosi. Oke, boleh. Silakan. Mau sharing, bertanya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya aman? Aman? Aman Yosi. Aduh, grogi. Silakan. Oke, masih ada waktunya ya? Masih. Ada. Oke, mau sharing aja sih. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai apa ya? Berkaitan dengan gap generation tentang masih kaitannya dengan dosen gitu ya. Baru hari ini tadi sih ngerasa kayak apa ya? Ini kan minggu ketiga masuk kuliah gitu kan. hmm. Minggu ketiga masuk kuliah gitu. Nggak tahu semenjak banyak belajar dengan Bang Dame itu kok semakin kesini tuh kayak semakin nggak tertarik untuk ngomong di kelas gitu Bang Dame. Gitu. Padahal waktu pas semester kemarin tuh ke-trigger terus kalau misalnya dosen lagi jelasin apa gitu, pokoknya pengen tanya ngomong-ngomong terus gitu kan. Terus tapi tuh ada beberapa dosen tuh yang nggak mau kalah gitu, terus kayak ngototisasi gitu lah gitu kan. Terus tadi juga setiap ada beberapa dosen yang seperti itu gitu. Jadi belajar dari pengalaman semester kemarin gitu kan, terus juga kemarin kan udah banyak belajar sedikit-sedikit belajar gitu dari Bang Dami gitu kan. Terus setiap lihat dosen ngejelasin tuh, lihat dulu lah dosennya kayak apa gitu kan. Ya dosennya seperti apa gitu. Kalau dosennya seperti ini, kayaknya lebih baik diem gitu kan. Terus biarlah orang lain mau apa tuh, mau komen banyak gitu. Dulu tuh kalau semester kemarin atau waktu pas dulu kuliah tuh, kalau orang lain ngomong tuh kayak langsung ke trigger pengen ngomong gitu loh.
pengen apa ya, pengen ikut nimbrung gitu atau pengen tanya terus. Kok sekarang hari ini tadi kok semakin kesini kok males ngomong gitu kan. Terus lagi ya, kalau misalnya dosen sekarang lagi jelasin terus kayak nggak apa ya, nggak masuk, itu tuh Yosi tuh malah pengen baca buku gitu. Terus pernah juga tuh waktu pas dosen jelasin Yosi tuh pakai headset, malah yang dilihat tuh kajian Bang Dame gitu. Heran juga sekarang gimana itu ya, eh, tanggapannya Bang Dame. Iya, Syukuran. oke. Itu Boleh Arif dulu kali sama Gilang, pengalamannya pernah eh, nggak begitu? Apa ya? iya. Kalau aku eh, kayaknya itu sering deh emang orang-orang ngalamin itu gitu. Dan menurutku kemampuan skill manusia itu yang harus diasah mengenai observe. Jadi Hmm. sebelum ngomong sama siapapun apa eventnya apa segala macamnya apa gitu ya, tektokan sama siapa, itu pasti aku diam dulu, observe dulu. Nih aku ngomong sama siapa, dia modalnya kayak gimana. Biasanya aku lempar pertanyaan-pertanyaan dasar dulu kayak kenalannya, obrolan singkatnya. Supaya mengenal karakter, oh dia orangnya kayak gini. Berarti aku mengemas tadi yang substansi untuk dibahas tuh caranya kayak gini. Kalau aku sih kayak gitu sih. Hmm. Observe dulu, melihat gitu. Baru ada yang pas. Karena kalau misalkan langsung gayaku yang biasa sama anak SMA, anak kuliahan, ketemu itu gak masuk. Karena aku udah pernah nyoba gitu ya. Akhirnya ya udah aku yang nunduk ngalah terus aku revisi berkali-kali ngikutin apa maunya dia. Ya udahlah aku capek gitu aku ikutin aja gitu. Ya, itu emang sih itu kadang agak sebel juga capek akhirnya ya mengalah gitu ya. Ya udah aku diam aja dan nurut ya. Udah gitu. Iya. Itu berarti Bang Arif gimana udah tuh sembuh. di kampus? Udah. Bang Arif Ya. gimana kalau di Iya, kampus? udah sembuh dari penyakit penyakit netizen kan istilahnya gitu, mungkin nyinyir gitu kan, nanya apa aja gitu. Maksudnya sedikit sedikit dipancing langsung nanya gitu. Aku sempat ditanya oleh temanku gitu, Rip, lu suka filsafat tapi kok males debat? Aku nggak suka banget debat gitu. Dan bukan karena aku beda sendiri atau cupu filosofinya, bukan. Tapi karena aku juga mengikuti seorang filsuf namanya Gilles Deleuze gitu. Kalau Kak Yosi tahu bahwa dia bilang, bukan dibilang sih, dia terkenal akan penghindarannya untuk debat gitu. Menghindari dari debat. Katanya kalau ini konon rumornya ya, kalau dia ketemu dengan seseorang di kafe, seorang filsuf katanya akan bilang dan diajak debat gitu, dia akan bilang udah maaf saya tidak punya waktu, saya kabur kabur si pecahan. Jadi bukan seperti kata Rocky Gerung semuanya debat 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 gitu. Jadi pada akhirnya ya filosofi adalah sebuah sebuah pencerahan yang bukan untuk oke kalau berdebat, tapi yang penting itu sekarang kan kalau orang debat pingin menang aja, bukan paling penting dari debat ini sebuah sebuah apa ya, sebuah dasar gitu adalah lu udah punya common ground nggak gitu. Kalau common ground aja belum ditemukan, iya kan? Dasar belum ditemukan, cuman pingin menang-menang aja. Bukan debat itu namanya. Debat itu paling penting adalah jawab, oke saya setuju. Kalau nggak ada kata setuju dalam debatmu itu bukan perdebatan. Ada common ground gitu loh. Ada sesuatu yang istilahnya mungkin tabayun atau apa gitu. Ini langsung nyerang-nyerang aja gitu. Nah, aku juga akhirnya belajar juga dari itu. Ya buat apa sih gitu? Tanya-tanya. Ya paling nanti aja di belakang gitu. Nanyanya juga dengan cara yang bukan dengan sikap yang terpancing gitu. Itu kadang-kadang kalau kita terpancing kita harus diam dulu. Tadi observe kata kata Gilang. Ini aku bertanya untuk menang atau yang ingin tahu? Untuk menambah pengetahuanku, kalau kata Plato ini menarik. Orang fools, idiots gitu, orang-orang bodoh, they have to say something. Mereka harus berbicara mengenai sesuatu gitu. Sedangkan wise men, philosopher, they have something to say. Bukan they have to say something, tapi they have something to say. Ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Sedangkan orang-orang yang nggak tahu, netizen, harus membicarakan sesuatu, dipaksa gitu, harus bertanya. Bukan harus bertanya, tapi ada sesuatu yang untuk ditanyakan. Kalau aku sih gitu. Oke, pertanyaannya kepada Bang Dame, silakan. Mas Hasan boleh? Oke. Pasti Mas Oh, Hasan itu pernah ngalamin itu di kampus. bukan pernah ngalamin Bang, juga pernah ngalamin jadi dosen juga. Nah, itu apa lagi? Jadi
Jadi dua-duanya ngalamin. Tapi memang gini sih, mahasiswa kayak model Yosi itu harus dipancing dengan deep talk tadi yang Bang Arif bilang itu. Ya, Kalau pertanyaan-pertanyaan yang remeh, terus kemudian sedangkan mahasiswanya itu sudah harusnya membahasnya itu sesuatu yang inti, sesuatu yang memang dalam gitu kan. Itu kan nggak nyambung juga. Makanya dosen juga harus pinter melihat mahasiswanya itu seperti apa. Itu problem dosen juga, bukan hanya problem mahasiswa ya Bang. Makanya kalau menurut saya, kita sebagai dosen juga harus ada tadi jembatan penghubung antara kita sama mahasiswa juga. Juga mahasiswa kepada dosennya. Jadi bisa saling TikTok gitu kan. Kalau kita nggak nyambung tadi, nggak ada jembatan itu ya repot juga. Ya. Itu ya sih, jadi bukan untuk maksain dengerin dosen juga enggak, tapi mungkin juga request dosennya juga. Pak dosen gitu-gitu kan sebenarnya udah diomongin gitu kan. Coba dong kita diskusi yang lebih lebih misalkan lebih substantif atau lebih lebih dalam gitu kan, biar menarik. oke. Saya terima kasih ya Yosi, itu ditanyakan. Ada 3 hal Yosi yang saya ingin sampaikan. Karena Yosi kan tanya begitu biar ada konteks, ada sedikit solusi lah malam ini. Pertama, kalau kita sudah mulai terbiasa diskusi yang inti seperti di TikTok atau ya di YouTube kan di dialog maya kita banyak bicara yang substansial kan. Ketika sudah terbiasa seperti itu, dirasakan dalam kehidupan, tahu-tahu kita ke kampus harus datang, harus setor muka, absen, ya malas kan jadinya kan. Akhirnya kan Yosi jadi dengerin yang lain gitu kan. Ya di situ pertama konsekuensi kalau kita sudah bicara lebih dalam, ya kita jadi menuntut guru-guru yang bisa memberi jawaban gitu. Tapi dari sudut pandang dosen, ya kalau saya misalnya ketemu, kita tidak bisa banyak tahu tentang tema itu, mending nanya mahasiswa. Kalian punya tema apa? Ayo sharing gitu. Mending begitu. Dosennya be humble aja. Ya. Itu sering saya pakai. Iya Jadi betul. misalnya nih saya Bang Arif kan Gilang ngomong sama anak SMA gitu. Kadang saya nggak tahu juga topiknya apa Mas Hasan. Iya. Apa nih topiknya? Saya ajak aja, kamu punya cerita apa yang ini? Dia cerita, ya saya timpalin aja di situ. Itu dari sisi dosen. Nah terus, tapi kan Yosi harus datang ke kampus, harus setor muka dan seterusnya kan gitu. Itulah sebenarnya problem dari kita di kampus yang kita belum ketemu seorang guru gitu. Jadi solusinya apa? Ya udah pintar-pintar aja untuk memanfaatkan situasi itu. Saya juga ngalamin waktu kuliah S2, padahal itu guru-guru filosofi kan, guru filsafat. Ya, ini kayaknya dari buku deh. Ini kayaknya ada di YouTube deh kan Mending gitu baca yang sendiri. diomongin. Macam mending baca sendiri jadinya kan. Cuman kan harus setor muka gitu. Eh, Gitu. Jadi gimana menyikapi dosen begitu, apalagi dosennya itu insecure gitu kan. Nah itu memang beruntung sekali kalau kita ketemu guru kan. Kalau ketemu guru itu, kalau dia nggak tahu malah dia nanya kita. Gitu. Dia nanya kita jadi terjadilah TikTok. Gitu. Jadi gitu ya sih. Jadi pintar-pintar aja. Kalau merasa malas itu saya juga ngalamin begitu. Pintar-pintar juga aja untuk tetap stay di situ 1,5 jam. Ya gambar-gambar juga boleh, nyatat apa kayak boleh kan biasa tuh begitu. Kalau Arif udah lama dia bilang tuh dengerin dosen nggak masuk mending nonton YouTube gitu baca buku sendiri lebih kontemplatif gitu. Cuman kan kalau di kampus ada kewajiban setor muka, absen bagian dari penilaian gitu ya sih kira-kira. Oke, terima kasih. Alhamdulillah terjawab ya. Thank you. Iya ya, Terima jadi iya Iya. mudah-mudahan dari situ tetap pelihara untuk selalu berniat untuk ketemu guru atau mentor sahabat yang deep deep gitu ya. Nanti akan diketemukan kok. kasih. Bosan emang kalau gitu-gitu aja ke ini ya kan. Iya, bosan benar. makanya makanya kita bikin deep talk ini meskipun orangnya dikit gitu. Iya. Betul, betul. Iya, Oke, iya. ini ada pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir dari Instagram. Ya.
intinya dia udah belajar dari Bang Dame, kita, Eni Swaguru, Deep Talk dan seterusnya. Tapi pada saat dia mengkomunikasikan yang sudah dia pelajari di Swaguru ini kepada orang tuanya, dia dianggap sesat. Itu gimana? Ini kan sebuah gap juga, sebuah contoh konkret betapa ada gap gitu. Iya, iya. Aku tidak membacakan detailnya, tapi intinya itu tadi. Ini pertanyaan terakhir, Ya, silakan. Gimana Bang Dame, Mas ya Hasan? kalau dari saya itu kan biasa kan. Udah terbaca tuh kalau anak itu cukup dewasa, anaknya cukup dewasa yang nanya itu, dia jadi tahu banyak orang tua kan memang sudah dari kecil diberikan dogma, dia sendiri nggak pernah meriksa dogma itu kan gitu. Di talk ini kan kita ada satu ruang di mana kita bertanya. Ini sebenarnya pemahaman saya tentang ya tentang dogma-dogma ini udah benar belum gitu. Ya. Kan gunanya filosofi yang sekarang kita turunkan namanya deep talk kan ide itu kita pertanyaan rutinitas ini masih relevan nggak sih dengan saya gitu. Nah kepada anak itu saya kan bilang aja mengerti aja itulah kalau kita ketemu orang tua yang emang beda ininya culture-nya pola pikirnya kalau kita masih menuntut dia harus ngerti kita nggak berubah gitu nggak maju gitu. Dia menuduh sesat nggak perlu argumen juga kan gitu. Iya. Nggak perlu juga. Itu nanti debat kusir yang dibilang Bang Arif tadi. Banyak orang debat, ya namanya debat kusir kan. Bukan jujur dialognya gitu. Saya suka bilang juga tuh yang nanya itu. Misalnya di keluarga gitu kan, ada di antara keluarga kita di WhatsApp grup. Posting ini, posting itu. Malas juga kan. Kalau kita ajak ngomong nggak nyambung, dia juga sekedar copy paste aja. Jadi mending dia itu juga ujian kesabaran juga tuh kayak begitu. Ya mengerti aja. Makanya kita ada forum Deep Talk ini. Gimana Mas Hasan kalau ketemu begitu? Udah biasa kan dianggap sesat gitu. Ya nggak harus saling setuju sih Bang. Memang Iya kan? ya tadi misalnya orang tua kita tidak memahami kita, bahkan tadi ya sudah gap generasi itu udah terlalu jauh. Bahkan misalkan ya sekarang ini orang itu bebas belajar kemana aja dan lebih dalam kayak Yosi tadi ya. Sedangkan orang tuanya pengetahuannya masih di situ-situ aja. Ya tanpa harus kemudian tidak hormat kepada orang tua, tetap tetap hormat. Tapi maksud aku gini loh, orang-orang atau anak-anak yang sudah belajarnya lebih ini tetap hormat kepada orang tua, respect pada orang tua, tanpa juga harus setuju dengan pendapatnya, nggak apa-apa juga kok. Itu bukan dosa dan bukan durhaka, bukan. Kalau durhaka itu kan melawan terus ya seperti itulah. Itu biasa. Pemahaman beda itu biasa, terus ini biasa kok. Apalagi misalkan ya tadi generasi yang boomer menuju generasi ke digital itu kan jauh banget gapnya. Sedangkan orang tuanya nggak bisa menyesuaikan diri. Nah itu. Wah, itu dia. Yang sulit itu juga sih Mas Hasan ya. Kita udah setuju untuk tidak setuju, agree to disagree itu bahasa Inggrisnya. Tapi orang tuanya gimana? Orang tuanya ketika mempersepsi anaknya sesat, wah akan terus dibombardir nih. Akan gitu tuh, itu deh. Makanya menurutku pentingnya untuk apa ya? Terbuka dan deep talk sih. Sebenarnya masalah yang kayak gitu ya deep talk gitu. Ya, itu perlu ada risiko. Persepsi si anak belum tentu benar, persepsi orang tua juga belum tentu benar. Harus ketemu di tengah gitu. Dan itu yang terjadi kalau pun akhirnya anak SMA yang milih jurusan tuh kayak gitu. Betul Gilang. Satu sisi dari anak juga kalau memang orang tuanya belum nyampe ke situ pengetahuannya, ya udah kita tampilkan kepada orang tua itu yang sesuai dengan orang tua aja. Iya. Ya. Ya gimana? Pertanyaannya siapa yang jadi orang tua jadinya kan? Betul sih. Iya juga. Oke, kita bisa closing statement nih dari Bang Dame dulu mungkin. Ya, jadi alhamdulillah malam ini kita
diskusi ada konklusi ya. Saya tadi senang banget lihat Gilang. Sudah, karena Gilang ini sangat gaul banget, tetapi senang banget ketika Gilang mengerti di setiap era kita tetap bisa komunikasi kalau kita bersama substansi. Apa yang dimaksud substansi? Kenali diri, aku adalah sang kesadaran yang tidak berubah. Ketika dia hadir di setiap era, dia hadir sebagai cinta, kasih sayang, kejujuran, mengerti. Itu kan bagus tuh. Tinggal bahasanya disesuaikan pada setiap yang diajak komunikasi itu. Alhamdulillah sudah terjawab. Oke, luar biasa. Gimana Mas Hasan? Ada closing statement? Ya, kalau saya ngutip dari guruku, Mas Radar, almarhum, jadilah seperti air sebenarnya. Yang kemanapun dia mengalir, itu sesuai dengan wadahnya, sesuai dengan bentuknya. Tidak melawan bentuk, tapi dia itu hadir sebagai bentuk itu sendiri. Gitu kan. Jangan sebagai batu. Kalau batu itu kan antara satu bentuk dengan batu yang lain, bentuk yang lain kan benturan. Keras. Makanya Batu lu gitu. kalau iya, ya tadi misalkan kayak kayak anak sama orang tua, kalau dua-duanya sama-sama batu, nggak fluid tadi Bang Arif ya, itu benturan juga. Makanya kalau kita sebagai air, sebagai substansi itu tadi Bang Rami ya, mau bentuknya kayak apa, zaman berubah kayak apa, itu sebenarnya kita bisa menyesuaikan. Itu aja Bang Arif ya. Oke, thank you Mas Hasan. Gimana Bos? Gilang, gimana? Ada tanggapan? Apa ya dari aku? Itu sih tadi aku udah dapat Dapat momennya banyak itu ini gitu. ada Dapat wah O-nya wah. gitu kan. Iya. Bahwa ada substansi yang tidak akan berubah dan akan relate sama semua generasi. Itu menjadi pintu masuk kita untuk diskusi dan ngobrol untuk antar generasi itu sih. Dan ya, kata Mas Hasan tadi gitu ya. Jadilah adaptif gitu, mengikuti ya kan wadahnya. Kita harus jadi air gitu. Karena eh, tidak ada sesuatu yang permanen kecuali perubahan itu sendiri gitu. Jadi berubah itu Hmm. ya penting, adjustment. Gitu. Iya, Ya, kalau ya, kata ya. anak sekarang dan yang suka programming itu, kita harus punya auto adjustment, Hmm. Hmm. kan? Ya. Kalau adjustment doang nggak auto itu kadang-kadang nggak ini nggak langsung Iya lemot. 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 Iya. Auto adjustment itu biasanya dipakai oleh programmer-programmer itu untuk menjaga kefluidan, menjaga Hmm. Fluidity. penyesuaian yang tiba-tiba terjadi. Ya, jadi program Nah, atau robotnya belajar sendiri, langsung yes, mengikuti, betul. Nah, manusia itu sebenarnya lebih terus dari itu loh. berkembang. Ya, Hmm. yes, yes, yes. Ada yang substansial, yang konstan di antara variabel-variabel gitu. Itu bahasa fisikanya. Dan yang Oke, menjadi masalah adalah Bang Arif, iya. manusia itu takut untuk menantang perubahan. Ada Iya, rasa takut, khawatir, ada rasa minder kadang-kadang. iya. Padahal manusia sudah dikasih daya itu. Yes, Itu. yes, yes, yes. Jadi ada yang takut berubah, ada yang takut mandek. Kita sebenarnya harus bisa menantang ya, menantang, menantang dan ya itu tadi. Akhirnya bertanya sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Karena teman-teman yang bikin aku sangat excited di dalam setiap deep talk ini ya, jujur aja nih, adalah peran dari deep talk itu sendiri. Karena menurutku kita bukan paling utama di sini bukan mendapatkan solusi meskipun itu pasti didapatkan. Yang pertama adalah memformulasikan masalahnya dulu. Hmm. Bertanya dulu gitu. Bertanya dulu, berani bertanya. Kebanyakan kita pingin solusi-solusi tapi masalahnya pun belum jelas. Kekaburan kita dalam menghadapi masalah, samar-samar masalahnya itu pun adalah bagian dari masalah gitu. Gimana mau dapat solusi kalau makanya aku tadi senang banget Mas Hasan langsung memulai dengan bertanya gitu. Kita sebenarnya hidup di zaman apa sih? Kalau bisa dikondensasi Bang Dame, Deep Talk ini adalah upaya anak muda untuk bertanya kepada narasumber, Pak atau Ibu, kita harus bertanya apa sekarang? Gitu. Tentang topik ini kita harus bertanya apa? Gitu. Tentang broken home. Apa yang harus ditanyakan mengenai broken home? Bukan langsung ini itu enggak. Paling dasar emang pertanyaan apa? What is broken home gitu kan? Nanti sebabnya apa? Nanti how? Nanti dan seterusnya gitu kan. So, pertanyaan ini penting. Jadi, kadangkala yang open minded pun pingin solusi-solusi tapi nggak pingin bertanya gitu. Menantang perubahan juga sebuah pertanyaan gitu. Bertanya,
Apakah benar-benar berubah? Gitu kan. Oke, dan kita sekarang dapat akhirnya konklusi bahwa yang menyambung kita semua adalah tadi itu, substansi itu. Yang jembatannya adalah substansi. Dan salah satunya adalah cinta kan. Tadi yang aku kayaknya dia memanggil-manggil kutipan ini Bang Dame dari Jalaluddin Ya, Rumi kan. Iya ya, kan? Iya dong. ya, Jadi ya, yang cinta adalah jembatan antara kamu dan semuanya gitu. ya. Love Itu is the bridge with everything. ya between you and everything gitu. Pada saat Bang Dame bilang itu kayak ada yang nyantol gini, ayo dong sebutin gitu. Oke, dengan Ya, kutipan itu ya, aku menutup. Terima kasih teman-teman, terima kasih terutama kepada kedua narasumber Bang Dame dan Mas Hasan yang Makasih pemaparannya Bang sangat Dami, menarik, makasih, makasih. terutama ya, juga kepada sahabatku Gilang, thank you. Terus Ya, juga yang bertanya tadi barusan Kak Thank you Bang Yosi Dame, thank dan you yang Gilang. bertanya di Instagram, di YouTube dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke.